Apresiasi Anda semangat kami. Terima kasih. Takdir Ilahi Primordial Season 73. Jiang Yunfan resmi menjadi murid Akademi Iblis Suci pada saat ini. Di sisi lain, Zhu Zhao menghela napas lega. Melihat sikap Kaisar Iblis barusan, dia hampir mengira Jiang Yunfan akan ditampar sampai mati. Untungnya, dia tidak. Namun, suasana itu memang terlalu menakutkan. Dia berdiri di sana, tidak berani bernapas dengan keras. Naga Ziyue, yang berdiri di samping para ahli dari Akademi Iblis Suci, menyipitkan mata besarnya, tersenyum bahagia. Karena gurunya juga seorang murid dari Akademi Suci Iblis. Tuannya akan bersamanya. Di bawah Akademi Iblis Suci, tak terhitung banyaknya pendekar dan jenius ras Yao yang telah menyaksikan pemandangan itu. Naga Zanye dan Long Yuan sama-sama sangat khawatir terhadap Jiang Yunfan. Mereka, tentu saja, mengetahui identitas Jiang Yunfan sebagai anggota ras manusia. Sekarang, mereka tidak lagi berhak untuk tetap berada di sisi bulan ungu. Jika Jiang Yunfan pun tidak ada di sana, bulan ungu pasti akan tak berdaya. Untungnya, pada akhirnya dia menjadi murid Akademi Suci Iblis. Melihat sosok berjubah putih itu, Dragon Zanye dan Long Yuan tersenyum dan berbisik, "Kakak Jiang, kami menitipkan adik perempuan kami kepadamu." Di sisi lain, di kejauhan, Raja Iblis Peng Agung dan Raja Iblis Merak menyaksikan Jiang Yunfan memasuki Akademi Iblis Suci. Mereka pun merasa lega. Mereka mengangguk sambil tersenyum. "Aku sudah tahu Tuan Muda pasti akan menjadi murid Akademi Iblis Suci," Raja Iblis Peng Agung terkekeh. Di sampingnya, Raja Iblis Merak meliriknya, "Apa ku katakan dia tidak bisa?" Setelah itu, keduanya diam-diam meninggalkan kota Kaisar Iblis. Mereka kembali ke Gunung Dewa Iblis. Sekarang Jiang Yunfan telah menjadi murid Akademi Iblis Suci, dilindungi oleh para ahli di sana, jadi dia tentu saja sangat aman. Mereka tidak lagi dibutuhkan di sini. Sisa perjalanan, Jiang Yunfan harus tempuh dan hadapi sendiri. Mereka hanya perlu menunggu di Akademi Iblis Suci sampai Kaisar mereka kembali. Dia akan kembali sebagai sosok yang benar-benar perkasa, dan itu sudah cukup. Setelah perekrutan di Akademi Iblis Suci berakhir, para jenius dari semua ras di kota Kaisar Iblis pun berpencar. Beberapa hari kemudian, kota Kaisar Iblis kembali tenang seperti biasanya. Adapun Jiang Yunfan dan yang lainnya, mereka berangkat bersama Akademi Suci Iblis pada hari itu juga, meninggalkan kota Kaisar Iblis. Tidak ada yang mengetahui lokasi Akademi Iblis Suci di dalam ras Yao. Bahkan ada yang mengsunane bahwa Akademi Iblis Suci bukanlah bagian dari ras Yao. Faktanya, rumor tersebut bukan tanpa dasar, karena Akademi Iblis Suci memang merupakan eksistensi yang misterius. Akademi ini berada di dalam dan di luar ras Yao, karena terletak di dunia yang diciptakan secara independen. Kekuatan untuk bercocok tanam di sana jauh melebihi kekuatan di dunia luar. Bangunan ini dibangun bersama oleh para tokoh besar dari Akademi Iblis Suci dan telah diwariskan hingga hari ini. Di dunia ini, selain Akademi Suci Iblis, terdapat juga lautan tak berujung, tempat Pulau Suci Iblis berada. Itu adalah pasukan yang berafiliasi dengan Akademi Suci Iblis. Tempat itu juga berada dalam struktur Akademi Suci Iblis, dan para jenius yang berlatih di sana juga merupakan murid yang dipilih oleh Akademi Suci Iblis. Namun, di luar, mereka tidak bisa menyebut diri mereka sebagai murid Akademi Suci Iblis. Akademi Iblis Suci juga memiliki divisi dalam dan luar. Untuk memasuki pelataran dalam, seseorang harus memiliki bakat tingkat A. Hanya murid pelataran dalam yang dapat disebut sebagai murid langsung dari Akademi Suci Iblis. Meskipun murid pelataran luar juga menikmati hak istimewa untuk diajar oleh para ahli Akademi Suci Iblis, seperti para jenius Pulau Suci Iblis, mereka tidak dapat mengklaim sebagai murid Akademi Suci Iblis di luar pelataran dalam. Jiang Yunfan dan 1000 orang lainnya tiba di dunia ini bersama para ahli dari Akademi Iblis Suci. Saat memandang dunia yang bagaikan negeri dongeng, setiap anak ajaib merasakan kerinduan. Mata mereka berbinar penuh semangat dan kegembiraan. Selanjutnya, para petarung terkuat berpencar, memimpin 3 tingkatan murid ke Pulau Iblis Suci, pelataran luar, dan pelataran dalam secara berturut-turut. Jiang Yunfan, Naga Ziyue, dan Zhu Zhao berdiri bersama. Mereka semua berkelas A, memasuki halaman dalam. Mereka adalah murid sejati dari Akademi. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, mata Jiang Yunfan dan Zhu Zhao menunjukkan kegembiraan. Ini adalah Akademi Suci Iblis. Tempat di mana ras Yao menempa para pembangkit tenaga. Dapat dikatakan bahwa selama seseorang memasuki Akademi Iblis Suci, mereka pasti akan menjadi pembangkit tenaga yang terkenal setelah lulus. "Tuan, kita akan pergi kemana?" tanya Naga Ziyue kepada Jiang Yunfan dengan suara lantang. Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya mendengar itu. Lalu dia berbisik, "Aku juga tidak tahu." Di depan mereka, seorang tokoh penting Akademi menoleh, "Jiang Yunfan, kau akan memilih sekte gurumu berdasarkan dao yang cocok untukmu kultivasi. Adapun gadis kecil bulan ungu, dia tidak bisa bersama kalian semua. Bakatnya telah membuat para pejabat tinggi Akademi khawatir. Orang tua ini perlu membawanya menemui dekan dan para tetua Akademi Iblis Suci untuk merumuskan rencana kultivasi untuknya." Setelah mendengar hal ini, Naga Ziyue, meskipun dengan berat hati, tetap berpisah dengan Jiang Yunfan. Melihat sosok gadis kecil yang menjauh, Zhu Zhao dan yang lainnya merasa sangat iri. "Perlakuan yang diterima gadis ini benar-benar berbeda jauh dari kita," gumam Zhu Zhao pelan, lalu menatap Jiang Yunfan, "Saudara, aku khawatir muridmu akan melampauimu dalam beberapa tahun. Jika muridku melampaui gurunya, bukankah seharusnya aku bahagia?"
Melihat pola pikir optimis Jiang Yunfan, Zhu Zhao takjub dan tak bisa berkata-kata. Pada saat itu, ke-36 dari mereka, dipandu oleh seorang murid akademi, menerima seragam akademi dan token giok mereka, lalu kembali ke alun-alun untuk menunggu. 1 jam kemudian, dari aula utama akademi, 10 pria tua berjubah putih melangkah maju. Mereka adalah para tetua akademi. Masing-masing dari mereka adalah tokoh-tokoh kuat dengan kultivasi yang mendalam. Aura mereka bagaikan jurang yang dalam, sangat menyentuh, namun wajah mereka ramah, seperti para dewa. 36 orang, salah satu tetua bertanya sambil mendecakkan lidah, bagaimana mungkin setiap generasi lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Jiang Yunfan dan yang lainnya, berdeham, dan berkata, kalian ber-36 akan diambil sebagai murid oleh kami ber-10 orang tua untuk kultivasi. Sekarang kalian bisa memilih. Kami akan berdiri di sini. Siapapun yang ingin mengambil seorang guru, berdirilah di hadapan kami. Mendengar itu, mata Jiang Yunfan dan yang lainnya berkedip, tetapi tidak ada yang bergerak. Langsung mengambil gelar master begitu saja. Bukankah itu agak terburu-buru? Selain itu, senior yang disebutkan sebelumnya dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan memilih sekte guru sesuai dengan dao kultivasi mereka. Namun ke-10 penatua ini tidak mengatakan apapun. Bagaimana mereka seharusnya memilih? Mengapa kalian tidak bergerak? Melihat 36 orang itu benar-benar diam, tetua itu mengerutkan kening. Menanggapi tetua, seorang senior sebelumnya telah membimbing kami untuk memilih sekte guru kami berdasarkan metode kultivasi kami sendiri, tetapi sekarang. Sang jenius ragu-ragu, lalu berhenti. Dia menyuarakan pikiran semua orang. Lalu tetua itu menatapnya, tersenyum ambigu, kami berdiri di sini. Kalian sudah menjadi murid Akademi Suci Iblis. Ini adalah ujian masuk kalian. Nanti, kami akan melepaskan jejak ki kami. Kalian akan memilih sekte guru kalian berdasarkan ki kami. Setelah berbicara, ke-9 tetua itu secara bersamaan melepaskan sebagian kecil kekuatan mereka. Namun, itu lenyap dalam sekejap. Ke-36 anak ajaib itu merasakannya dengan saksama. Kemudian, mereka masing-masing mengambil posisi mereka. Namun, ada satu orang di antara mereka yang tidak bergerak. Itu adalah Jiang Yunfan. Sejujurnya, Jiang Yunfan telah merasakan ki dari 9 tetua, tetapi tak satu pun dari mereka cocok untuknya. Dia mengembangkan berbagai metode. Dao petir, dao pedang, dao api ilahi, kekuatan bintang, dan sebagainya. Dia unggul dalam semua bidang tersebut. Namun, jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus mempelajari teknik dan kekuatan yang lebih dahsyat. Apa yang saat ini dia kuasai sudah cukup. 35 anak ajaib telah selesai memilih. Tetua yang tadi berbicara menatap Jiang Yunfan dan tersenyum, nak, kenapa kau tidak memilih? Melihatnya, Jiang Yunfan melangkah maju. Dia berdiri di depan tetua dan berkata dengan serius, aku memilihmu. Bagian 722. Aku memilihmu. Melihat tetua berjubah putih yang tersenyum, Jiang Yunfan berdiri di hadapannya dan berbicara dengan penuh tekad. Inilah keputusan yang telah dia buat. Untuk menjadi muridnya. Bagi orang luar, keputusan Jiang Yunfan tampak sangat gegabah. Namun, dia mengenal dirinya sendiri. Dia sangat berhati-hati. Bukan berarti dia sombong atau angkuh, dia, dalam berbagai tingkatan, telah mengembangkan kekuatan yang dikendalikan oleh para tetua Akademi Suci Iblis lainnya. Dalam hal alam dao bela diri, tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan para senior tersebut, tetapi Jiang Yunfan memiliki garis keturunan 10 dewa naga kuno. Kekuatan yang saat ini dia kuasai, dapat dia kembangkan secara perlahan hingga batas maksimalnya. Ini adalah wujud kepercayaan dirinya. Namun, ia datang ke Xiao dan memasuki Akademi Iblis Suci bukan untuk mempelajari hal-hal yang sudah ia pelajari. Sebaliknya, dia ingin mempelajari kekuatan yang belum pernah dia pelajari sebelumnya. Mempelajari kekuatan yang sudah ia miliki dapat membuatnya lebih kuat, tetapi mempelajari kekuatan yang belum ia peroleh dapat membuatnya jauh lebih kuat. Dia membutuhkan kekuatan ini. Karena, sekarang, dia tidak punya jalan mundur. Dia harus kuat. Jika tidak, tidak akan ada tempat baginya untuk berdiri di dunia ini. Melihat Jiang Yunfan, Zhu Zhao dan yang lainnya semua membelalakan mata, tatapan mereka berkedip-kedip. Mereka semua merasa bahwa Jiang Yunfan bertindak berbeda dari yang lain, menunjukkan keunikannya. Zhu Zhao tidak memikirkan Jiang Yunfan seperti itu, melainkan mengkhawatirkannya, merasa bahwa Jiang Yunfan agak gegabah. Di antara 10 tetua, 9 secara terbuka menerima murid, namun ia memilih untuk menjadi murid dari satu-satunya tetua yang tidak pernah menerima siapapun. Apa artinya ini? Apakah dia menamparkan wajah 9 tetua lainnya? Jika tetua itu benar-benar menerimanya, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun jika tidak, Jiang Yunfan tidak akan punya jalan mundur. Dia tidak memilih satu pun dari 9 tetua, jadi, ketika Jiang Yunfan tidak memiliki guru, tetua manakah dari ke-9 tetua ini yang akan menginginkannya? Mungkin tidak ada sama sekali. Memikirkan hal ini, Zhu Zhao kembali merasa cemas dan khawatir terhadap Jiang Yunfan. Orang ini benar-benar tidak mempermudah kehidupan orang lain. Dan saat menatap Jiang Yunfan, mata ke-9 tetua itu berkedip dengan cahaya aneh. Mereka menatap Jiang Yunfan tanpa berkata apa-apa. Saat itu, suasana menjadi sangat hening. Jiang Yunfan menatap tetua berjubah putih, yang wajahnya masih tersenyum, dan menunggu dengan tenang.
Tetua itu menatap Jiang Yunfan, senyum tipis teruk di bibirnya. Kau memilihku. Dia menunjuk hidungnya dan bertanya. Jiang Yunfan mengangguk dengan serius. Ya. Mengapa? Tanya sang tetua sambil tersenyum, sepertinya aku belum pernah mengatakan bahwa aku akan menerima murid, bukan? Kau, anak kecil, tidak memilih mereka yang menerima murid, tetapi malah memilihku. Apakah kau mencoba menjadi istimewa, agar orang-orang mengingatmu? Sambil berbicara, dia menatap Jiang Yunfan. Dia ingin melihat emosi dan pikiran Jiang Yunfan melalui matanya. Jiang Yunfan tetap tidak terpengaruh oleh hal ini. Sebaliknya, dia perlahan berkata, aku tidak bermaksud pamer. Masuk ke Akademi Iblis Suci bukanlah hal mudah bagiku, jadi aku hanya ingin mempelajari apa yang ingin kupelajari di sini. Maksudmu, 9 tetua lainnya tidak bisa mengajarimu, hanya aku yang bisa. Kata tetua itu sambil terkekeh. Mata Jiang Yunfan berkedip. Orang tua ini berusaha membangkitkan permusuhan terhadapnya. Benar saja, begitu kata-kata itu terucap, ke-9 tetua lainnya dari Akademi Suci Iblis semuanya menatapnya dengan penuh minat. Meskipun ekspresi mereka tidak tampak marah, hal itu tetap membuat Jiang Yunfan merasa sedikit tidak nyaman, perasaan seperti ditusuk jarum. Bukan itu masalahnya, 9 tetua lainnya semuanya memiliki murid, tetapi kau tidak. Aku berpikir, jika kau tidak memiliki bakat dan pengetahuan sejati, bagaimana mungkin kau menjadi tetua di Akademi Iblis Suci ini? Karena kau memiliki bakat dan pengetahuan sejati, mengapa kau tidak menerima murid? Apakah kau ingin semua kemampuanmu kembali menjadi debu bersamamu di masa depan? Jiang Yunfan berkedip dan bertanya. Dia tidak menjawab pertanyaan tetua itu, tetapi malah mengajukan pertanyaan lain atas kemauannya sendiri. Siapa bilang aku tidak punya murid? Karena kau tidak menolak murid, lalu mengapa kau tidak menerima aku? Jiang Yunfan tetap teguh seperti biasanya. Melihat mata Jiang Yunfan yang bersinar seperti bintang, tetua yang selalu tersenyum itu pun menyingkirkan senyumnya dan menatap Jiang Yunfan dengan serius. Namamu Jiang Yunfan, kan? Aku tahu, kau berasal dari ras manusia tetapi memiliki garis keturunan ras Yao. Kau adalah murid pertama yang masuk ke Akademi Suci Iblis sebagai anggota ras manusia. Mendengarkan kata-kata tetua, Jiang Yunfan tidak berbicara. Dia masih menatap dengan tenang orang tua di hadapannya. Bai Ze menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan ringan, 4 kata, pendidikan tanpa diskriminasi, itu berasal dari mulutmu, bukan? Ya. Bagus, saya menerima Anda. Bai Ze setuju, dan di sampingnya, ke-9 tetua juga tersenyum. Mereka telah berteman dengan Bai Ze selama bertahun-tahun dan tentu saja mengetahui metode-metodenya. Orang ini punya cara tersendiri dalam mengajar para murid. Dan dia juga punya cara untuk mempersulit para murid. Jiang Yunfan ini memang tahu cara memilih, mereka bahkan bisa membayangkan kehidupan Jiang Yunfan yang menyedihkan setelah menjadi murid Bai Ze. Ikuti aku. Bai Ze berbalik dan langsung pergi, sementara Jiang Yunfan diam-diam mengikutinya dari belakang. Kedua sosok itu segera pergi. 9 lainnya juga kembali ke ladang dao masing-masing bersama murid mereka. Akademi Suci Iblis memiliki wilayah yang luas. Setiap tetua memiliki ladang dao mereka sendiri untuk membimbing murid mereka dalam kultivasi, dan setiap murid Akademi Suci Iblis memiliki puncak gunung independen sebagai tempat mereka untuk kultivasi dan memahami dao. Karena ini adalah dunia yang merdeka, semua wilayah di dalam dunia ini menjadi milik Akademi Suci Iblis. Bai Ze membawa Jiang Yunfan kembali ke ladang dao miliknya. Itu adalah gunung yang terkenal. Ribuan kaki tingginya, menjangkau awan dan bulan, dengan puncak-puncak yang menjulang di atas awan, seperti alam surgawi. Karena sudah pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, mata Jiang Yunfan tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan. Sebaliknya, dia mengikuti Bai Ze mendaki puncak gunung. Namun, setibanya di puncak, ekspresi aneh muncul di mata Jiang Yunfan. Bai Ze berbalik dan, benar saja, melihat keterkejutan di mata Jiang Yunfan. Dia tersenyum dan berkata, kita sudah sampai. Guru, apakah Anda serius? Tanya Jiang Yunfan dengan heran. Bukannya Jiang Yunfan bersikap tidak sopan, tetapi tingkatan Dao Bai Ze terlalu rendah. Sebagai tetua Akademi Iblis Suci, kultivasinya tentu luar biasa, namun orang sekuat itu justru tinggal di gubuk beratap jerami di puncak gunung. Melihat beberapa gubuk beratap jerami di depannya, Jiang Yunfan, yang telah melihat banyak pemandangan megah, tidak tahu harus berkata apa. Guru besar ini agak tidak konvensional. Saya tidak terbiasa hidup mewah dengan makanan enak dan bangunan megah, gubuk beratap jerami jauh lebih nyaman. Saat dia berbicara, Bai Ze berseru. Dari gubuk beratap jerami itu, beberapa pemuda dan pemudi keluar. Jumlahnya ada 6. Para kultivator tidak bisa menebak usia mereka, tetapi Jiang Yunfan tahu bahwa mereka semua masih sangat muda. Keenamnya berdiri berdampingan di depan Bai Ze, tetapi tatapan mereka semua tertuju pada Jiang Yunfan, mata mereka berbinar dengan cahaya tajam. Ini adalah adik ketujuh kalian yang baru. Mulai sekarang, kalian semua harus menjaganya dengan baik, kata Bai Ze sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar itu, keenamnya tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, guru, kami akan melakukannya. Ya, kami pasti akan merawat adik ketujuh dengan baik dan membiarkannya merasakan kehangatan kasih sayang. Tuan, yakinlah, saudara ketujuh akan baik-baik saja bersama kami. Melihat keenam kakak senior dan saudari senior yang begitu antusias hingga mengepalkan tinju dan menggertakkan gigi, Jiang Yunfan merasa seperti memasuki sarang serigala. Apakah ini terlihat seperti mereka akan merawatnya dengan baik?
Bagian 723. Sambil memandang kakak senior dan kakak perempuannya, Jiang Yunfan melangkah maju dan membungkuk. Jiang Yunfan memberi salam kepada kakak senior dan saudari senior. Karena dia telah bergabung dengan sekte tersebut, sikapnya tentu saja haruslah sopan. Bai Ze mengangguk sedikit. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke gubuknya yang beratap jerami. Sue Yang, kakak ketujuh baru saja bergabung. Kau adalah guru besar, jadi kau yang atur. Bai Ze berkata sambil tersenyum. Saat sampai di pintu, dia berbalik, ingat untuk memanggilku saat makanan sudah siap. Baiklah. Li Shueyang mengangguk sambil tersenyum. Setelah melihat Bai Ze kembali ke kamarnya, pandangannya tertuju pada Jiang Yunfan. Ia mengamati sejenak adik junior berwajah bersih yang baru saja bergabung, lalu dengan lembut berkata, sejak kau bergabung dengan sekte ini, kita sekarang adalah keluarga. Halo, kakak ketujuh, saya kakak senior Anda, Li Shueyang. Di belakangnya, seorang pria tampan, memegang gulungan dan memancarkan aura seorang cendekiawan, berjalan mendekat. Nama saya Zuo Tingfeng, saya adalah kakak senior kedua Anda. Orang ketiga yang keluar adalah seorang pria bertubuh kekar, penuh otot yang menonjol, masih membawa kapak di tangannya. Saya adalah kakak senior ketiga Anda, Sang Yu. Orang keempat adalah seorang wanita berpakaian sederhana, dengan aura lembut, memberikan kesan seorang wanita dari Jiangnan. Dia tersenyum pada Jiang Yunfan, halo, kakak ketujuh, saya kakak senior keempat Anda, nama saya Chu Yunduan. Aku berada di peringkat kelima di gunung kita, namaku Xing Kai. Pemuda yang berjongkok di dekat api, sedang memasak, menoleh. Wajahnya berlumuran jelaga, memperlihatkan deretan gigi putih bersih saat ia tersenyum. Nama saya Nuan Nuan, saya adalah kakak senior keenam Anda. Sambil memandang kakak senior dan kakak perempuannya, Jiang Yunfan tersenyum. Meskipun para kakak senior dan saudari senior ini tampak sangat sederhana, Jiang Yunfan memiliki firasat bahwa mereka adalah para jenius sejati. Para jenius yang telah kembali ke kesederhanaan asli mereka. Batuk-batuk. Saat Jiang Yunfan sedang berbicara dengan Li Shueyang dan yang lainnya, Xing Kai menoleh dan berkata, kakak ketujuh, oh kakak ketujuh, cepat bantu kakak kelima memasak, aku tidak tahan lagi. Pada saat itu, asap hitam mengepul dari kompor, dan Xing Kai tertutup jelaga. Sebagian kecil rambutnya hangus, dan ketika dia berlari keluar, rambutnya masih mengeluarkan asap hitam. Dia tampak sangat berantakan. Baiklah. Jiang Yunfan setuju. Tentu saja, dia tahu cara memasak. Dahulu kala, dia pernah bekerja sebagai buruh serabutan di alam bawah selama beberapa tahun, jadi menyalakan api dan memasak tentu saja bukan masalah baginya. Namun, begitu Jiang Yunfan melangkah, dia ditarik kembali. Dia menoleh ke belakang dan melihat itu adalah kakak senior keempat Chu Yunduan. Kakak kelima, memasak adalah pekerjaanmu. Adik ketujuh baru bergabung, dan kamu sudah menindasnya. Saat berbicara, dia menatap Xing Kai dengan tajam. Xing Kai menundukkan kepalanya, tidak berani mengeluarkan suara, lalu dengan patuh kembali memasak. Jiang Yunfan tersenyum, kakak senior keempat dan kakak senior kelima tidak bisa menanganinya, jadi sudah sepatutnya aku membantunya. Mulai sekarang kita semua akan menjadi sesama murid, dan kita harus saling menjaga. Melihat ekspresi serius Jiang Yunfan, Nuan Nuan tersenyum dan berkata, adik junior ketujuh, kakak senior keempat, maksudnya kalian ada urusan lain. Ah! Jiang Yunfan menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Nuan Nuan menjelaskan, sebelum kalian datang, kami berenam masing-masing memiliki tugasnya sendiri. Kakak senior agung memiliki Qinggong yang tak tertandingi dan melayani di sisi guru. Kakak senior kedua sangat berbudaya dan bercerita kepada guru. Kakak senior ketiga memotong kayu. Kakak senior keempat menyeduh teh. Kakak senior kelima memasak. Dan aku mencuci pakaian untuk semua orang dan mengurus kehidupan sehari-hari semua orang. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan menjadi semakin bingung. Akademi Iblis Suci adalah kekuatan tertinggi dari ras Yao, yang membina banyak sekali pendekar tingkat atas untuk ras Yao. Siapapun yang bisa masuk ke Akademi Iblis Suci adalah seorang jenius yang tiada duanya. Bagaimana mungkin mereka melakukan ini? Menjalankan tugas, bercerita, memotong kayu, menyeduh teh, memasak, mencuci pakaian, apakah hal-hal ini seharusnya dilakukan oleh anak-anak jenius? Untuk sesaat, Jiang Yunfan merasa sulit untuk menerimanya. Para kakak senior dan kakak senior sudah berada di Akademi Iblis Suci selama bertahun-tahun, hanya melakukan hal-hal ini saja. Semua orang mengangguk. Kemudian, Chu Yunduan tersenyum dan berkata, adik ketujuh, kau bergabung paling akhir. Sekarang masih ada tugas harian mengambil air yang belum ada yang bertanggung jawab. Biasanya, kami berenam bergiliran mengambil air. Sekarang, tugas ini dipercayakan kepadamu. Hari ini masih pagi, jadi ambillah 50 ember air dulu untuk sekarang. Mulut Jiang Yunfan bergerak-gerak. Baiklah. Adik junior, teruslah bersemangat, jangan takut menghadapi kesulitan. Li Shueyang berjalan mendekat dan menepuk bahu Jiang Yunfan. Kemudian, Zuo Tingfeng mengibaskan kipas lipatnya, dan galas serta ember untuk mengambil air terbang di depan Jiang Yunfan. Jiang Yunfan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan begitu tangannya menyentuh benda-benda itu, matanya berkilat. Berat sekali. Bukan sekadar berat biasa. Tiang pengangkut besi itu terasa seberat gunung. Dia mengerahkan tenaga dengan lengannya, mengangkatnya dengan susah payah. Sambil memperhatikan Jiang Yunfan, Li Shueyang dan yang lainnya berdiri di samping, tidak berbicara, hanya tersenyum dalam diam. Pergi.
Semua orang melambaikan tangan, dan Jiang Yunfan, sambil membawa galah dan ember, berjalan selangkah demi selangkah, perlahan dan dengan susah payah. Saudara ketujuh, jika kau tidak selesai mengambil air, kau tidak akan bisa makan. Peringatan dari Chu Yunduan datang dari belakang, tetapi Jiang Yunfan tidak menanggapi. Dia telah berjalan jauh. Apakah kakak senior agung baru saja menyegel kultivasi adik ketujuh? Zuo Tingfeng berbalik, tersenyum sambil menatap Li Sueyang. Li Sueyang mengangguk. Tujuan guru adalah agar kakak ketujuh hanya menempuh jalan yang pernah kita lalui. Apa yang aneh dari itu? Kata Li Sueyang dengan acuh tak acuh. Tatapannya tenang, tak terganggu, seolah tak ada apapun di dunia ini yang bisa mengubah ekspresinya. Saudara ketujuh memiliki kebanggaan yang mendalam. Kalau begitu, mari kita hancurkan kesombongannya. Li Sueyang memandang Zuo Tingfeng dan yang lainnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, mereka yang bisa berkultivasi di Akademi Iblis Suci bukanlah orang yang lemah bakatnya. Bukankah kalian semua sama dulu? Setiap orang memiliki harga diri, tetapi menurut aturan sekte, hal yang paling tabu bagi kultivator adalah harga diri. Jika kita tidak menghancurkan harga dirinya sekarang, suatu hari nanti harga diri ini akan membawanya ke tempat kutukan abadi. Saat kakak kelima pertama kali bergabung, dia sombong, tapi bukankah sekarang dia patuh mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak? Chu Yunduan melirik ke arah Xing Kai yang sedang memasak. Xing Kai bergumam, tidak berani berbicara. Namun, senyum tersungging di matanya, karena dia bukan lagi yang berpangkat paling rendah. Karena kakak ketujuh telah tiba. Jiang Yunfan, sambil membawa tongkat pengangkut khusus berisi ember, meninggalkan jejak kaki yang dalam di setiap langkahnya. Setelah berjalan 100 meter, kaki Jiang Yunfan gemetar, dan matanya merah karena kelelahan. Semua upaya budidayanya telah disegel. Yunfan, dalam kesadaran ilahinya, roh murid berseru. Tidak apa-apa, aku bisa bertahan. Saat berbicara, gigi Jiang Yunfan bergemeletuk. Karena kehilangan kinya, dia tersandung dan jatuh ke tanah, berguling jauh. Kurasa mereka jelas-jelas mempermainkanmu. Dengan tingkat kultivasimu, mengapa kau masih membutuhkan penempaan seperti ini? Roh pupil muncul, berdiri di samping Jiang Yunfan, dan membantunya berdiri. Jiang Yunfan tersenyum. Mungkin. Tapi semuanya tergantung pada sikap. Mereka adalah kakak senior dan adik senior, bahkan jika mereka mempermainkan saya harus menerimanya. Selama saya menunjukkan sikap yang benar, mereka tidak bisa terus mempermainkan saya selamanya. Awal dari segala sesuatu itu sulit, dan jika Anda ingin mempelajari keterampilan, Anda harus berusaha. Dia menarik napas, mengangkat galah pengangkut, dan melanjutkan ke depan, mengambil air. Setelah Jiang Yunfan bangkit dan melanjutkan berjalan, sesosok muncul tidak jauh darinya. Dia mengangguk sedikit, tersenyum, berbalik, melangkah, dan menghilang. Bagian 724. Orang yang menatap Jiang Yunfan adalah Li Sueyang. Murid Agung Baize. Teknik pergerakannya tak tertandingi, kecepatannya tak ada duanya. Dia muncul dan menghilang seperti bayangan, dan Jiang Yunfan, dengan kultivasinya yang tersegel, tidak menyadarinya. Li Sueyang mendengar semua yang dikatakan Jiang Yunfan. Dia sangat senang dengan saudara ketujuh ini. Ketika dia kembali, Zuo Tingfeng dan yang lainnya berkumpul di sekelilingnya, kakak senior, bagaimana hasilnya? Melihat wajah mereka yang penasaran, Li Sueyang terkekeh, saudara ketujuh kita ini agak berbeda. Awalnya aku bermaksud untuk menghancurkan kesombongannya, agar dia bisa mencari dao seni bela diri dengan sederhana, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia telah mengasah sifat hati yang angkuh hingga terkendali sempurna bahkan sebelum memasuki sekte. Mendengar itu, mata Zuo Tingfeng dan yang lainnya berbinar. Mereka agak terguncang. Adik laki-laki ini sungguh menarik. Meskipun demikian, latihan mereka untuk Jiang Yunfan tidak berkurang. Tidak ada makanan sampai air berhasil diangkut. Jiang Yunfan berlari bola-balik tak terhitung jumlahnya, dari siang hingga senja, dan dari senja hingga malam. Staminanya terkuras dengan sangat cepat. Selama waktu itu, dia belum makan sebutir nasi pun dan sudah dalam keadaan lemah. Namun, dia tetap mengertakkan giginya dan terus berusaha. Saat itu, malam sangat sunyi, hanya terdengar suara langkah kakinya dan gemericik air. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa di langit malam, sepasang mata sedang mengawasinya. Mengamati setiap gerakannya. Tanpa disadari, langit sudah mulai terang. Jiang Yunfan kembali membawa ember airnya yang ke-50, pakaian putihnya sudah sangat kotor dan berantakan. Dia terhuyung mundur. Setelah menuangkan air dari ember ke dalam bak, dia tidak mampu lagi bertahan dan ambruk ke tanah. Dia benar-benar tidak sanggup melanjutkan, dia tidak punya kekuatan lagi, bahkan kekuatan untuk berjalan kembali ke kamarnya pun tidak ada. Saat ini, dia hanya ingin berbaring sebentar. Hanya sebentar saja. Dia baru saja memejamkan matanya. Tawa terdengar dari sampingnya. Jiang Yunfan tidak ingin mempedulikannya. Tanpa dukungan kultivasinya, dia hanyalah orang biasa. Setelah seharian bekerja semalaman, kekuatan fisiknya sudah lama mencapai batasnya. Namun, langkah kaki yang mendekat membuatnya secara naluriah bangkit, menopang tubuhnya untuk menatap ke depan. Saat ia melihat siapa orang itu, ia menghela napas lega. Itu adalah Li Sueyang dan yang lainnya. Dan juga, Baize. Jiang Yunfan menatap mereka dengan tatapan kosong, tanpa berbicara. Tidak buruk. Dia adalah talenta yang menjanjikan. Baize menatap Jiang Yunfan, mengangguk sedikit, kata-katanya penuh pujian untuk Jiang Yunfan. Adikku, bagus sekali.
Saya mengagumi kekejaman ini. Li Xueyang dan yang lainnya juga memandang Jiang Yunfan, semuanya penuh pujian. Jiang Yunfan agak bingung. Jadi, ini tes masuk, kan? Bai Ze mengangguk. Kakakmu dan yang lainnya juga telah menyegel kultivasi mereka dan membawa 50 ember air sebagai ujian sebelum masuk. Jika mereka bertahan, mereka bisa tinggal, jika tidak, mereka akan turun gunung. Tapi kaulah satu-satunya yang benar-benar membawa ke-50 ember itu. Akhirnya, kalimat terakhir Bai Ze membangkitkan semangat Jiang Yunfan, hanya dia. Melihat ekspresi bingung Jiang Yunfan, Bai Ze terkekeh, kakak seniormu, Li Xueyang, sudah kupilih, jadi dia tidak menjalani tes. Dari kakak senior keduamu hingga kakak senior keenammu, kelima orang itu menyerah setelah 30 ember. Awalnya kupikir kau akan sama saja, tapi aku tidak menyangka kau akan benar-benar gigih sampai akhir dan membawa 50 ember air ini. Pada saat itu, mata Bai Ze menunjukkan kekaguman saat ia menatap Jiang Yunfan. Ia berbalik, Xueyang, bantu kakak ketujuhmu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Li Xueyang mengangguk, tersenyum sambil menggendong Jiang Yunfan di punggungnya. Saudara ketujuh, sebenarnya aku berada di sisimu sepanjang waktu. Selama kau tidak bisa bertahan, aku akan turun tangan dan membawamu kembali. Selama kau tidak menyerah dan mempertahankan sifat hatimu, bahkan jika kau hanya berhasil melakukan satu perjalanan pulang pergi sebelum menyerah, guru tidak akan mengucilkanmu. Tetapi jika kau malas atau mencoba menipu, maka kita tidak akan mengalami nasib seperti sesama murid. Li Xueyang menggendong Jiang Yunfan, berbicara sambil berjalan. Jiang Yunfan tidak mengatakan apapun. Dia memang pernah merasa frustrasi pada beberapa kesempatan. Namun untungnya, dia gigih. Terima kasih, kakak senior. Berbaring di punggung Li Xueyang, Jiang Yunfan berbisik. Aku kakak seniormu, tak perlu berterima kasih. Suara Li Xueyang lembut. Kau membawa air selama sehari semalam, dan guru serta kami mengawasimu selama sehari semalam. Guru sangat senang dengan penampilanmu. Sudah lama aku tidak melihat ekspresi seperti ini di mata guru. Begitu Li Xueyang membaringkan Jiang Yunfan di tempat tidur, Xing Kei masuk membawa semangkuk bubur. Sambil memandang Jiang Yunfan, dia terkekeh, kakak ketujuh, kakak senior kelima membuatkanmu bubur. Minumlah selagi masih hangat, masih ada lagi jika kau membutuhkannya. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk melepas pakaian Jiang Yunfan. Kakak kelima, kau ini siapa? Mendengar itu, Xing Kei mendesak, cepatlah, kakak senior keenam sedang menunggu. Jiang Yunfan melepas pakaian kotornya, mengenakan pakaian baru, lalu menelan bubur dengan cepat. Tanpa kultivasinya, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Setelah seharian bekerja keras, dia tentu saja kelaparan. Jiang Yunfan menghabiskan seluruh panci bubur yang dimasak Xing Kei, lalu tertidur. Karena kelelahan, dia tidur nyenyak. Dia tidur hingga keesokan harinya. Pagi harinya, Jiang Yunfan dibangunkan oleh Li Xueyang, dan mereka meninggalkan kamar bersama. Bai Ze duduk bersila di dalam gubuk beratap jerami. Jiang Yunfan dan 6 murid lainnya duduk di luar, mendengarkan Bai Ze menjelaskan tentang Dao. Setelah itu, Xing Kei memasak, Chu Yunduan menyeduh teh, Li Xueyang berdiri di sisi Bai Ze, berjaga dengan tenang, sementara Zuo Tingfeng berdiri di dekat kursi goyang, membacakan cerita untuk Bai Ze. Sang Yu memotong kayu bakar, dan Nuan Nuan mengerjakan pekerjaan rumah. Melihat segala sesuatu yang penuh dengan kehangatan manusia, Jiang Yunfan merasakan sensasi seperti di rumah sendiri. Untuk sesaat, Jiang Yunfan tenggelam dalam pikirannya. Dia bahkan lupa bahwa ini adalah Akademi Suci Iblis. Di gunung ini, tidak ada istana-istana megah, tidak ada bangunan-bangunan yang diukir dan dicat dengan rumit, hanya beberapa gubuk beratap jerami, tetapi semua itu memberinya perasaan hangat dan nyata, seperti di rumah. Melihat Jiang Yunfan berdiri di sana dengan linglung, Bai Ze menoleh dan melambaikan tangan kepadanya. Kakak ketujuh, kemarilah, dengarkan kakak senior keduamu bercerita denganku, ini sangat menarik. Jiang Yunfan berjalan mendekat. Li Xueyang tersenyum padanya. Ia duduk di samping Bai Ze, mendengarkan kakak senior kedua Zuo Tingfeng bercerita, meminum teh yang diseduh oleh kakak senior keempat, dan menyantap makanan yang dimasak oleh kakak senior kelima menggunakan kayu bakar yang ditebang oleh kakak senior ketiga. Hal ini membuat hari Jiang Yunfan terasa sangat nyaman dan tanpa beban. Aku sangat iri pada Seven Brother. Xing Kei menopang dagunya di kedua tangannya, matanya yang cerah berbinar-binar. Di sisi lain, Nuan Nuan, yang sedang mencuci pakaian, terkekeh, jika kau bisa membawa 50 ember air seperti kakak ketujuh, kau juga bisa seperti kakak ketujuh. Kalau begitu, aku lebih memilih tidak. Xing Kei mengangkat bahu. Itu sama saja dengan meminta nyawanya. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Kakak kelima, bawakan buah-buahan. Suara Chu Yunduan terdengar, dan Xing Kei bangkit lalu bergegas menghampirinya. Jiang Yunfan mengacungkan jempol pada Chu Yunduan. Kakak senior keempat, kamu luar biasa. Bagian 725. Setelah beberapa hari, Jiang Yunfan menemukan sesuatu. Artinya, kakak-kakak laki-laki dan kakak-kakak perempuannya tampaknya tidak pernah berlatih kultivasi. Ini sangat aneh. Kakak senior pertama selalu berada di sisi guru, kakak senior kedua biasanya membaca atau bercerita kepada guru. Kakak ketiga selalu memotong kayu bakar. Ketika kakak senior keempat tidak sedang menyeduh teh, dia akan mengobrol dengan kakak senior keenam. Selain memasak, kakak kelima selalu meneliti makanan lezat, membuat berbagai hidangan enak untuk dimakan semua orang setiap hari.
Karena itu, Jiang Yunfan merasa berat badannya bertambah beberapa hari terakhir. Ini semua kesalahan kakak kelima karena membuat makanan yang begitu lesat. Meskipun mereka bergaul dengan sangat baik, Jiang Yunfan belum pernah melihat mereka berlatih kultivasi. Dia juga belum pernah melihat guru mengajari mereka apapun. Semua orang akan tertawa dan bermain bersama dengan gembira setiap hari. Meskipun hari-hari seperti itu terasa santai, bukan itu yang diinginkan Jiang Yunfan, dia ingin mendapatkan kekuasaan di Akademi Iblis Suci. Karena King Luan sedang menunggunya. Kakak senior pertama. Pada hari itu, semua orang masih melakukan tugas harian mereka, dan Jiang Yunfan akhirnya tidak bisa menahan diri. Li Sueyang menoleh dan menatap Jiang Yunfan. Kakak ketujuh, ada apa? Mata Jiang Yunfan berkedip ragu-ragu, kakak senior pertama, bagaimana biasanya kita berkultivasi? Jiang Yunfan masih mengajukan pertanyaan ini. Sebagai tanggapan, Li Sueyang tersenyum. Zuo Tingfeng dan yang lainnya juga menghentikan pekerjaan mereka dan tersenyum. Jadi, kau merasa sedih beberapa hari terakhir ini karena hal ini? Li Sueyang terkekeh, ini kesalahan kakak senior pertama, aku lupa memberitahumu. Guru tidak akan mengajari kita cara berkultivasi. Kalimat pertama Li Sueyang mengejutkan Jiang Yunfan. Guru pernah berkata kepada kami, guru akan membimbing kalian sampai ke pintu gerbang, tetapi kultivasi bergantung pada individu masing-masing. Aku telah menerima kalian ke dalam garis keturunanku, oleh karena itu, kultivasi adalah urusan kalian sendiri. Kalian boleh bertanya kepadaku jika tidak mengerti, tetapi aku tidak akan mengajari kalian. Kalian perlu memahaminya sendiri. Jiang Yunfan menatap mereka dengan tatapan kosong. Matanya yang besar terus-menerus berkedip dengan kebingungan yang mendalam. Apakah ini juga bisa diterima? Kakak senior pertama, Anda mempercayainya. Suara Jiang Yunfan dipenuhi rasa tidak percaya. Li Sueyang dan yang lainnya mengangguk. Kakak senior pertamamu tidak memiliki kemampuan khusus lainnya, tetapi di antara para murid Akademi Iblis Suci, tidak ada yang bisa menyamai kecepatanku. Li Sueyang berkata pelan, ini adalah kemampuan yang aku kembangkan di sisi guru, dan aku telah mengembangkannya. Yang aku kejar adalah kecepatan ekstrim, karena selama kecepatanmu cukup cepat, kamu dapat menekan musuh dalam sekejap. Sambil berbicara, Li Sueyang tersenyum, adik Jiang, kakak senior pertama akan memetik buah untukmu makan. Begitu suaranya terucap, Jiang Yunfan melihat sosok Li Sueyang sedikit berkedip, lalu ia memegang buah merah di tangannya. Baru saja, aku sudah berlari 1000 li dan kembali. Li Sueyang menyerahkan buah itu kepada Jiang Yunfan, yang mulutnya ternganga. Baru saja, dia hanya melihat sosok Li Sueyang sekilas, lalu kembali normal. Tindakan tunggal ini berarti dia sudah berlari 1000 li dari tempat asalnya, memetik buah dari jarak 1000 li, dan kembali. Kecepatan seperti itu memang sangat dahsyat dan menakutkan. Setelah itu, Li Sueyang menunjuk ke Zuo Tingfeng dan tersenyum, kakak kedua, tunjukkan pada kakak ketujuh apa yang telah kau pelajari. Zuo Tingfeng berjalan mendekat sambil memegang sebuah gulungan. Dia tersenyum tipis. Kemudian, dia melemparkan gulungan di tangannya, dan gulungan itu benar-benar melayang di udara. Buku itu kemudian tiba-tiba membesar, membalik-balik halamannya di alam hampa. Senjata. Zuo Tingfeng dengan tenang mengucapkan dua kata. Seketika itu juga, aura ketajaman senjata yang tak berujung turun dari langit, dan niat membunuhnya sangat mengerikan. Mata Jiang Yunfan berkilat. Ada ekspresi terkejut di matanya. Tapi tersembunyi. Saat suara Zuo Tingfeng terdengar, langit yang penuh dengan garis-garis tajam itu tiba-tiba lenyap, seolah-olah tidak pernah muncul. Gulungan itu berubah bentuk dan kembali ke tangan Zuo Tingfeng sekali lagi. Saudara ketujuh, metode kultivasi kakak senior kedua Anda adalah membaca. Sebuah pepatah kuno mengatakan, bacalah 10.000 jilid buku, dan tulislah seolah-olah Anda adalah dewa. Kemampuan kakak senior kedua Anda adalah mengubah kekuatan dalam buku menjadi bentuk fisik untuk menyerang. Demikian pula, artikel yang ia tulis juga dapat digunakan untuk menekan musuh. Saudara ketujuh, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Zuo Tingfeng tersenyum rendah hati, memancarkan keanggunan seorang cendekiawan dalam setiap aspek. Tapi sekarang, Jiang Yunfan merasakan ketajaman Zuo Tingfeng. Sangat kuat. Kakakmu yang ketiga, yang setiap hari memotong kayu bakar, juga merupakan dao yang perlu dia pahami. Sang Yu berjalan mendekat. Dia terkekeh, ketujuh, kakak senior ketigamu tidak memiliki kemampuan khusus, hanya tubuh yang penuh kekuatan. Guru berkata aku adalah senjata tajam berjalan, jadi di mataku, aku adalah senjata tajam yang mampu menembus semua serangan. Sambil berbicara, dia mengulurkan jari dan mengusap ringan. Sebuah retakan terbuka di alam hampa. Luka itu tetap tidak sembuh untuk waktu yang lama. Kakak ketiga tidak perlu mengembangkan keterampilan bela diri atau teknik kultivasi apapun. Serangannya yang spontan adalah keterampilan bela diri yang tak tertandingi, inilah yang dimaksud dengan satu kekuatan menghancurkan semua metode. Jadi begitulah keadaannya, gumam Jiang Yunfan. Setelah itu, Chu Yunduan berjalan mendekat dengan senyum lebar. Kakak ketujuh, coba tebak apa yang dibudidayakan oleh kakak senior keempatmu. Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menebaknya. Lalu, tahukah kau mengapa kakak kelimamu begitu takut padaku? Tanya Chu Yunduan lagi. Di sisi lain, Xing Kai tersipu, merasa sedikit malu. Sebelum Jiang Yunfan sempat menjawab, Chu Yunduan langsung berkata, jalan kultivasi saya tidak ada hubungannya dengan menyeduh teh. Guru menyuruh saya menyeduh teh untuk menempa karakter saya.
Selama bertahun-tahun, saya telah banyak berubah. Awalnya, para murid akademi memanggil saya kepala iblis wanita. Saya mengkultivasi formasi. Karena temperamen saya yang buruk, saya menyedutnya setiap hari untuk menekan kepribadian saya yang berapi-api. Ketika adik kelima bergabung dengan sekte itu, saya yang bertanggung jawab, dan dia mendapat beberapa kali pukulan selama waktu itu. Kakak senior, jangan sampai aku kehilangan muka. Sing Kei bergumam pelan dari samping, tetapi Chu Yunduan sama sekali mengabaikannya. Mengenai metode kultivasi adik kelima, biarkan dia sendiri yang memberitahumu. Setelah mengatakan itu, Chu Yunduan menatap Sing Kei. Di sekte tersebut, Sing Kei paling takut pada Chu Yunduan. Karena dia mengalami trauma akibat pemukulan. Pada saat itu, dia berbicara dengan patuh seperti seorang adik laki-laki. Ketujuh, aku mengkultivasi dao pertahanan. Karena aku suka makan, aku memilih untuk memasak di sekte untuk mengasah diriku. Meskipun aku tidak mahir dalam teknik menyerang, di Akademi Iblis Suci, sangat sedikit yang mampu menembus teknik pertahananku. Pada saat itu, Sing Kei dengan bangga mengangkat dagunya. Akhirnya, itu adalah Nuan. Dia tidak berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan kristal es mengembun di telapak tangannya. Setelah itu, kepingan salju mulai berjatuhan di seluruh gunung. Suhu turun drastis. Saudara ketujuh, apakah kau tahu dao kultivasiku sekarang? Tanya Nuan dengan senyum manis. Jiang Yunfan mengangguk sambil tersenyum. Saat itu, jantung Jiang Yunfan masih berdebar kencang. Dia telah bergabung dengan sekte yang penuh keajaiban. Termasuk dirinya, ada 7 anggota dalam sekte tersebut, dan setiap orang kecuali dia memiliki dao masing-masing. Kecepatan dan teknik gerakan kakak senior pertama Li Sui yang tak tertandingi di Akademi Iblis Suci. Kakak senior kedua Zuo Tingfeng memasuki dao melalui buku dan kitab suci, mampu menggunakan kata-kata dalam buku untuk bertarung, yang unik miliknya sendiri. Kakak senior ketiga Sang Yu dikenal sebagai senjata tajam berjalan, mematahkan semua metode dengan kekuatan murni. Kakak senior keempat, yang dikenal sebagai kepala iblis wanita dari Akademi Iblis Suci, adalah yang terdepan dalam formasi. Kakak senior kelima memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Kakak senior keenam, bernama Nuan, mengkultivasi seni sihir elemen es. Inilah dao mereka. Dan jalan dao itulah yang akan mereka tempuh di masa depan. Jiang Yunfan berdiri di tempatnya, terdiam lama. Lalu bagaimana dengan daonya? Bagian 726. Dao. Para kakak senior dan kakak senior saya semuanya memiliki dao masing-masing yang dapat mereka tempuh dan kembangkan. Tapi bagaimana dengan saya? Jiang Yunfan berdiri di tempatnya, tenggelam dalam pikiran. Jalan dao mana yang harus ia tempuh, jalan dao apa yang harus ia kembangkan? Jiang Yunfan agak bingung. Dia memiliki berbagai teknik dao, dan sebagai seseorang yang mengkultivasi semua jenis teknik dao, seharusnya dia tidak perlu khawatir. Dia bisa mengolah api ilahi, mengolah petir, mengolah bintang, atau mengolah dao pedang, semuanya mungkin. Namun jika memang demikian, apa tujuan dia datang ke sini? Dia ingin menempuh jalan dao yang belum pernah dia tempuh sebelumnya. Tapi bagaimana cara berjalan di atasnya? Bagaimana cara berjalan kaki? Dia tidak tahu, dia tidak yakin. Melihat Jiang Yunfan, Li Suiyang dan yang lainnya terdiam. Nuan ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Li Suiyang. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Biarkan Seven Brother memikirkannya dengan matang. Setelah itu, semua orang pergi. Jiang Yunfan berdiri diam, tak bergerak, seolah-olah dia telah memasuki suatu konsep tertentu. Terisolasi dari dunia luar. Tidak dapat mendengar suara atau panggilan apapun. Pada saat itu, dunia yang terbentang di hadapan matanya adalah langit berbintang yang tak berujung. Langit berbintang itu sangat luas dan meliputi segalanya, dan sosoknya tampak sangat kecil di antara bintang-bintang. Di dalamnya, mata Jiang Yunfan tampak kosong. Desir. Di sekelilingnya, ki pedang yang tak berujung melesat seperti meteor, tetapi Jiang Yunfan tidak bergerak. Mengaum. Api ilahi menyelimuti langit, memusnahkan segalanya, sangat mem-scorching. Boom. Petir menyambar dengan dahsyat, seolah ingin menghancurkan semua makhluk hidup, memekakkan telinga. Jiang Yunfan tetap tidak terpengaruh. Semua ini adalah daunnya, tetapi bukan dao yang dia inginkan saat ini. Dia adalah penerus Dewa Naga, penguasa tertinggi murid ganda, dan dia memiliki teknik visualisasi Taiksu di sisinya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan dan metode yang saat ini dia kendalikan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jika dia menghabiskan lebih banyak energi untuk itu, akan sia-sia. Dia membutuhkan kekuatan baru, dao baru. Hanya dengan cara itulah dia bisa menjadi lebih kuat. Untuk mencapai level yang lebih tinggi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Jiang Yunfan duduk di tengah bintang-bintang yang tak berujung, berpikir dan mengamati berulang kali. Dia masih belum bisa keluar, belum bisa melihat menembusnya. Melihat Jiang Yunfan duduk di sana dengan lesu, Li Suiyang dan yang lainnya tidak mengganggunya. Di masa lalu, ketika mereka memahami dao, keadaannya juga seperti ini. Mereka harus menanggungnya sendiri. Sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa membantunya, hanya Jiang Yunfan yang bisa membantu dirinya sendiri. Anak bodoh. Di malam hari, sesosok muncul dan berdiri di belakang Jiang Yunfan. Ia dengan lembut mengangkat tangannya dan meletakkannya di kepala Jiang Yunfan. Seketika itu juga, Jiang Yunfan tersadar kembali. Dia bergerak. Sambil menoleh, Bai Ze berdiri dengan tenang di sampingnya.
Jiang Yunfan menundukkan pandangannya dan memanggil, Tuan. Murid ini bodoh, aku sudah duduk berhari-hari namun masih belum bisa memahami dao yang kuinginkan, suara Jiang Yunfan terdengar rendah. Bai Ze tersenyum mendengar ini. Mengapa kamu ingin memahami dao? Untuk menjadi lebih kuat, jawab Jiang Yunfan dengan tegas. Bai Ze berkata, apakah seseorang harus memahami dao untuk menjadi lebih kuat? Mendengar itu, Jiang Yunfan mendongak ke arah Bai Ze, yang berkata pelan, ada banyak sekali teknik dao di dunia ini. Dao kakakmu dan yang lainnya tidak mereka pahami sendiri, melainkan dibentuk oleh para pendahulu yang telah menempuhnya berkali-kali. Kebetulan saja teknik itu cocok untuk mereka. Kau bukannya tidak mampu memahami dao saat ini, melainkan, kau keliru. Yang dimaksud dengan memahami dao bukanlah menciptakan jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya atau yang akan dilalui setelahnya. Sebaliknya, terserah Anda untuk menyadari, di antara sekian banyak teknik dao, mana yang benar-benar cocok untuk Anda. Jiang Yunfan mengerutkan bibir. Dia berpikir sejenak. Lalu dia menjawab, Guru, saya berlatih berbagai teknik dao, dan saya telah mencapai sesuatu dalam semuanya. Jika Anda meminta saya untuk memilih satu, saya tidak dapat memilih. Semuanya cocok untukmu. Bai Ze menatap Jiang Yunfan dengan senyum tipis. Guru, apakah aku terlalu serakah? Jiang Yunfan mendongak dan bertanya kepada Bai Ze. Bai Ze menggelengkan kepalanya. Keserakahan adalah hal yang baik, karena kau mampu, itulah sebabnya kau serakah. Sambil berbicara, Bai Ze mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh dahi Jiang Yunfan. Seketika, cahaya putih menyatu ke dalam kesadaran Jiang Yunfan, sejuk dan menyegarkan, membuat Jiang Yunfan merasa bersemangat. Jika kamu tidak dapat memilih, maka guru akan memilihkan untukmu. Setelah berbicara, Bai Ze berbalik dan pergi. Sambil memperhatikan sosok Bai Ze yang pergi, Jiang Yunfan mengangkat tangan dan menyentuh dahinya. Sepertinya sang guru telah memberinya sesuatu. Apa itu tadi? Bunyi dengung, bunyi dengung. Celah di dahi Jiang Yunfan memancarkan cahaya putih samar. Dalam sekejap, pikirannya menjadi jernih. Sesaat kemudian, ia kembali memasuki keadaan meditasi. Kali ini, ia berada di dunia yang sepenuhnya putih. Yang maha mendalam dari yang maha mendalam, pergerakan cakrawala yang tak berujung adalah gambaran sejati surga. Kunlun adalah tempat pertempuran ilahi yang luas di alam yang mendalam. Naga muncul dari dalam, matahari terbit di langit. Bagian bulan yang hilang, diterangi di barat. Satu langit dan satu bumi adalah dao, satu yin dan satu yang juga dao, kekacauan dan kunlun juga dao, dao ini adalah kitab suci Taishuan. Suara-suara ilahi terus bergema di telinga Jiang Yunfan. Suara itu seolah berasal dari dunia ini, namun juga dari hatinya. Tidak dapat dibedakan, tidak jelas. Jiang Yunfan sedikit bingung. Kemudian, teknik visualisasi Taiksu secara otomatis aktif, membuka dunia ini. Aksara kuno melingkari indera ilahi dan tubuh Jiang Yunfan. Setiap aksara kuno mengandung kekuatan yang sangat besar. Mereka menyatu dengan tubuh Jiang Yunfan namun tidak menyatu, bersatu namun tidak bersatu, berada dalam keadaan yang mendalam. Kipas kecil, gurumu telah memberimu sebuah harta karun. Seru roh murid dengan gembira. Jiang Yunfan bergumam, sebuah harta karun. Kitab suci Taishuan ini adalah dao yang telah ditunjukkan oleh gurumu kepadamu. Saat itu, mata Jiang Yunfan berbinar-binar, dan aksara kuno dalam kitab suci Taishuan terus memancarkan cahaya ilahi. Satu langit dan satu bumi adalah dao, satu yin dan satu yang juga dao, kekacauan dan kunlun juga dao. Gumam Jiang Yunfan, dan roh pupil mengangguk setuju. Lalu dia berkata, benar, semua teknik dao berevolusi dari langit dan bumi. Para kultivator dao bela diri yang kuat menempa kekuatan murni dari langit dan bumi ke dalam tubuh mereka untuk membentuk fisik mereka dan membersihkan sumsum tulang mereka, melampaui segala sesuatu. Kemudian kamu, seperti dao dalam kitab suci Taishuan, membalikannya dan mengubah semua hal di langit dan bumi menjadi daomu sendiri. Apa yang pada akhirnya akan kamu peroleh adalah daomu. Kata-kata itu bagaikan pencerahan tiba-tiba, membuat Jiang Yunfan tersentak bangun. Memurnikan segala sesuatu di langit dan di bumi menjadi daonya sendiri. Bagus. Akan terjadi demikian. Dia adalah penerus Dewa Naga, sang maha penguasa dengan dua murid, yang ditakdirkan untuk tak terkalahkan di bawah langit. Karena dia tak terkalahkan, lalu apa itu langit dan bumi? Dia akan menggabungkan hal-hal itu ke dalam daonya sendiri. Mari kita lihat dao siapa yang dapat melampaui daonya, melampaui dao agung langit dan bumi di masa depan. Malam itu, Jiang Yunfan terbangun dengan perasaan segar. Dia telah menemukan daonya. Keesokan paginya, Jiang Yunfan bangun pagi-pagi dan mengetuk pintu Bai Ze. Tuan! Dia berteriak. Suara Bai Ze terdengar dari ruangan, kakak ketujuh, masuklah. Ketika Jiang Yunfan masuk, Bai Ze sudah duduk di sana, tersenyum dan menunggunya. Melihat penampilan Jiang Yunfan, senyum Bai Ze semakin lebar. Sepertinya apa yang kukatakan semalam tidak sia-sia. Cukup pintar. Jiang Yunfan berlutut dan menundukkan kepalanya. Terima kasih, Guru, atas anugerah kitab suci Taishuan yang telah engkau berikan kepadaku. Mendengar itu, Bai Ze berkata dengan lembut, kakakmu dan yang lainnya semua memiliki dao mereka sendiri untuk dijalani, dan mereka tidak membutuhkan bimbinganku. Kau berbeda dari mereka, fisikmu dan metode kultivasi yang kau praktikkan sangat ekstrim. Dengan memberimu kitab Taishuan ini, dapat dianggap telah menemukan penerus. Pemahaman seumur hidupku tidak sia-sia. Pergi. Bagian 727.
Sang guru dan muridnya tidak banyak berbicara. Namun, dari percakapan singkat mereka, jelas bahwa Bai Ze sangat menghargai Jiang Yunfan. Melihat Jiang Yunfan keluar dari ruangan, senyum Bai Ze tetap terpancar. Apa yang berhasil Anda capai melalui penelitian Anda sepenuhnya adalah keberuntungan Anda sendiri. Tidak lama setelah Jiang Yunfan pergi, Li Sue yang masuk. Dia biasanya selalu berada di sisi Bai Ze, melayaninya. Bai Ze berdiri dan menatap Li Sue Yang. Guru telah memberikan kitab Taisuan kepada saudara ketujuhmu. Apakah kau ingin mengatakan sesuatu? Bai Ze tidak menyembunyikan hal ini dari Li Sue Yang. Sebagai tanggapan, Li Sue Yang tersenyum. Matanya masih menunjukkan ekspresi tenang. Aku ingat guru pernah berkata bahwa tak seorang pun dari kita berenam cocok untuk mengolah kitab suci Taisuan. Karena kakak ketujuh sekarang memiliki keberuntungan ini, tentu saja ini adalah hal yang baik. Li Sue Yang berjalan keluar ruangan bersama Bai Ze, menyusuri ladang Dao. Saudara ketujuh adalah seorang jenius, memiliki berbagai seni Dao, yang selaras dengan kitab suci Taisuan. Bai Ze terkekeh, guru tahu kau tidak menginginkan kemampuan ilahi atau teknik kultivasi, dan beliau tahu kau tidak akan iri. Li Sue Yang tidak berbicara. Kamu adalah kakak senior pertama. Saat aku tidak ada di sini, kamu adalah yang tertua. Di masa depan, kamu harus menjaga baik-baik adik-adikmu. Guru, tenanglah. Li Sue Yang berkata dengan hormat, Sue Yang akan. Setelah beberapa saat, aroma makanan memenuhi gunung. Li Sue Yang menemani Bai Ze kembali. Saat itu, meja makan sudah penuh dengan hidangan yang dibuat oleh Xing Kai, dan Zuo Tingfeng serta yang lainnya sudah berdiri menunggu. Bai Ze mengamati kelompok itu dan bertanya, di mana kakak ketujuh? Zuo Tingfeng melangkah maju dan berkata dengan lembut, saudara ketujuh sedang membaca di gua penyimpanan kitab suci. Dia bilang jangan menunggunya. Anak nakal itu. Bai Ze mengumpat, dia benar-benar tidak tahu cara menikmati hidup. Dia malah mau membaca daripada makan hidangan lesat ini. Baiklah, abaikan saja dia, ayo makan. Setelah makan, Li Sue Yang masih melayani di sisinya, Zuo Tingfeng bercerita, dan Chu Yunduan menyeduh teh. Sementara itu, Jiang Yunfan bersembunyi di gua penyimpanan kitab suci, mempelajari buku-buku dengan saksama. Sebenarnya ini adalah tempat kultivasi Zuo Tingfeng, tetapi untuk sementara ditempati oleh Jiang Yunfan. Dia ingin memahami misteri kitab suci Taisuan di sini. Aksara-aksara kuno berputar-putar di sekitar tubuh Jiang Yunfan. Dengan bantuan kitab suci Taisuan, seni Dao yang dikultivasikan Jiang Yunfan terus menguat. Pada saat yang sama, persepsinya untuk memahami ritme Dao langit dan bumi menjadi semakin kuat. Dia tidak perlu lagi mengkultivasikan keterampilan bela diri atau kemampuan ilahi, dia hanya perlu memahami ritme Dao langit dan bumi ini. Selama ritme Dao kuat, itu sudah cukup untuk memandang rendah semua makhluk hidup. Dao meliputi segalanya. Bas-bas. Kultivasi Jiang Yunfan memasuki fase monoton, sama setiap harinya. Siang dan malam. Setiap hari, Xing Kai akan membawakan makanan untuk Jiang Yunfan. Zuo Tingfeng juga sesekali datang untuk bertukar buku. Namun semua ini tidak pernah mengganggu kultivasi Jiang Yunfan. Bulan demi bulan. Di luar gua penyimpanan kitab suci, sudah memasuki musim salju lebat. Sebenarnya, ketika para ahli bela diri mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka dapat sepenuhnya mengubah iklim, membuat medan Dao mereka seperti musim semi sepanjang tahun, penuh vitalitas. Namun, begitu mereka mencapai tingkat tertentu, menghargai perubahan 4 musim juga merupakan bentuk pemahaman. Saat itu, Li Sue Yang dan yang lainnya sedang menikmati salju. Mereka semua mengenakan jubah. Di paviliun teh, Bai Ze berbaring di kursi goyang, diselimuti bulu musang, menunggu Chu Yunduan menyeduh teh. Li Sue Yang, Zuo Tingfeng, dan Sang Yu berdiri di belakangnya. Xing Kai dan Nuan Nuan sedang memasak makanan. Aroma harum itu tercium, membuat lelaki tua kecil itu terus-menerus melihat sekeliling dengan penuh kerinduan. Baunya sangat enak. Bai Ze menghela napas, lalu pandangannya beralih ke gua penyimpanan kitab suci. Tanpa disadari, 1 tahun telah berlalu. Bocah nakal itu masih belum keluar. Kemudian, Bai Ze mendesak, saudara kelima, apakah sudah siap? Mulut guru hampir kering. Tidak jauh dari situ, Xing Kai dan Nuan Nuan berlari mendekat sambil membawa makanan. Sudah siap, sudah siap. Tuan, cepat cicipi. Ini adalah penelitian terbaru saya. Li Sue Yang dan yang lainnya tersenyum lalu duduk bersama, minum teh hangat, menyantap makanan lezat, sebuah reuni yang bahagia. Tepat saat itu, terdengar tawa. Kakak kelima, aku ingin tahu apakah masih ada yang tersisa untukku. Mendengar itu, semua orang menoleh. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian putih keluar dari gua penyimpanan kitab suci. Pemuda itu tampan, seolah menyatu dengan salju putih langit dan bumi, dengan temperamen yang luar biasa. Saat itu, dia tersenyum sambil berjalan ke arah semua orang. Saudara ketujuh. Adik junior ketujuh. Li Sue Yang dan yang lainnya langsung tersenyum lebar, sementara Xing Kai langsung berlari dan memeluk Jiang Yunfan. Di dalam sekte tersebut, dia memiliki status terendah. Dia juga cukup dekat dengan Jiang Yunfan, karena dialah yang mengantarkan semua makanan selama setahun terakhir. Dengan demikian, ia telah menjalin persahabatan yang mendalam dengan Jiang Yunfan. Kakak ketujuh, kakak senior kelima sangat merindukanmu. Xing Kai sangat gembira. Di paviliun teh, Chu Yunduan berkata sambil tersenyum tipis, kakak kelima, singkirkan rencana-rencana kecilmu itu. Sekalipun adik ketujuh kembali, statusmu tetap yang terendah.
Mendengar itu, Xing Kai tiba-tiba merasa seolah-olah dia tidak terlalu merindukan Jiang Yunfan. Bagaimana rasanya? Pertanyaan ini diajukan oleh Bai Ze. Jiang Yunfan tersenyum dan mengangguk. Sudah selesai. Meskipun Jiang Yunfan hanya menjawab dengan dua kata, jawaban itu menyampaikan kepercayaan diri yang luar biasa. Bai Ze tersenyum. Sue Yang, Ting Feng, Sang Yu, kalian bertiga uji kemampuan adik junior kalian. Sambil berkata demikian, ia melirik Jiang Yunfan, jika aku tidak puas, tidak ada makan malam. Guru, apakah Anda benar-benar ingin mengujinya? Mata Li Sueyang berkedip. Jiang Yunfan memandang Li Sueyang sambil tersenyum. Saya harap kakak senior pertama, kakak senior kedua, dan kakak senior ketiga akan bersikap lunak kepada saya. Saya masih ingin makan makanan yang dibuat oleh kakak senior kelima. Selanjutnya, di lapangan Dao, Jiang Yunfan menghadapi 3 lawan sendirian. Salju berwarna putih, dan angin dingin bertiup kencang. Cahaya putih suci mengalir di sekeliling tubuh Jiang Yunfan, menyelimutinya sepenuhnya. Aura di dalamnya sangat tenang, tanpa ada ketegangan yang tajam. Li Sue yang pindah. Sosoknya melesat, dan hampir bersamaan, ia muncul di belakang Jiang Yunfan. Saat ia mengulurkan tangannya, Jiang Yunfan berbalik, telapak tangan beradu telapak tangan. Aura mengerikan itu mengaduk salju putih di tanah, membuatnya berhamburan kemana-mana. Jiang Yunfan tentu saja bukan lawan Li Sueyang. Namun, kemampuan untuk bereaksi seketika saat Li Sueyang melakukan gerakannya sudah sangat mengesankan. Zuo Tingfeng mengayunkan kipas lipat di tangannya, dan 2 naga emas terbang keluar dari kipas tersebut. Jiang Yunfan tetap tenang, mengulurkan kedua tangannya. Tangan-tangan itu, seputih giok dan sedingin salju, langsung menekan kepala-kepala naga tersebut. Naga kembar itu menggeliat, namun tetap tidak bisa membebaskan diri. Zuo Tingfeng memuji sambil tersenyum, adik junior ketujuh, sungguh tangan penangkap naga yang luar biasa. Sang Yu berjalan keluar dengan tangan bersilang, menatap Jiang Yunfan. Dia terkekeh, kakak ketujuh, ikuti gerakan kakak ketiga, lalu kau bisa pergi makan. Di tengah salju yang berterbangan, Jiang Yunfan menangkupkan tangannya ke arah Sang Yu. Tolong jelaskan padaku, kakak ketiga. Sang Yu mengubah telapak tangannya menjadi pedang, menebas udara secara horizontal. Seketika itu juga, alam void serta angin dan salju terkoyak, seolah-olah senjata ilahi yang tak tertandingi sedang menyerang Jiang Yunfan. Tangan Jiang Yunfan masih seputih giok. Ajaran Dao dalam kitab suci Taisuan mencakup pemahaman tentang seni Dao langit dan bumi, mengintegrasikannya ke dalam diri sendiri, dan menjadi satu kesatuan. Pada saat ini, Jiang Yunfan meminjam kekuatan salju musim dingin. Pertama, dia menggunakan jejak angin dan salju untuk melawan kecepatan Li Sueyang, lalu menggunakan tangan giok dingin untuk merebut naga kembar Zuo Tingfeng dari kipasnya. Kini, ia masih menggunakan batu giok dingin untuk menghadapi Sang Yu. Dentang. Terdengar suara benturan logam yang keras. Angin telapak tangan yang dilepaskan Sang Yu ditangkap oleh Jiang Yunfan dengan 2 jari, membuatnya mundur puluhan meter. Melihat pemandangan ini, Chu Yunduan dan Nuan Nuan sama-sama membelalakkan mata. Adik junior, itu luar biasa. Gumam Xing Kai. Li Sueyang dan 2 orang lainnya berdiri berdampingan, tersenyum dan memberi isyarat kepada Jiang Yunfan, adik junior ketujuh, cepat makan. Bagian 728. Ketika Jiang Yunfan kembali dari masa pengasingan selama setahun, senyum terpancar dari mata dan wajah semua orang. Mereka semua telah menyaksikan pertandingan sparring antara Jiang Yunfan, Li Sueyang, dan 2 orang lainnya. Kini, saat mereka memandang Jiang Yunfan, tatapan mereka dipenuhi kekaguman. Bahkan Bai Ze pun mengangguk sedikit. Setelah setahun tidak menunjukkan wajahmu, kamu telah membuat kemajuan yang signifikan. Jiang Yunfan tersenyum tipis mendengar ini. Prestasi Jiang Yunfan saat ini semuanya berkat bimbingan guru. Kata-kata ini benar-benar berasal dari lubuk hati Jiang Yunfan, karena kitab Taisuan yang diberikan kepadanya oleh Bai Ze memainkan peran penting dalam kultivasi Dao bela dirinya. Kitab suci Taisuan ini memang merupakan teknik Dao yang mendalam, misterius di luar kata-kata. Hal itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai keterampilan bela diri, apalagi teknik kultivasi. Terukir dalam benak Jiang Yunfan, itu lebih seperti sebuah bab tentang persepsi, yang memungkinkan Jiang Yunfan untuk terus memahami ritme Dao. Oleh karena itu, ia telah menciptakan jalan baru dengan mengintegrasikan berbagai teknik Dao. Itulah jalan untuk mencakup seluruh Dao surgawi. Selama tahun kultivasi ini, ia menggunakan kitab Taisuan sebagai landasannya, membaca berbagai teks secara luas, dan memahami ritme Dao dari semua Dao surgawi. Sekarang, dia telah meraih beberapa kesuksesan. Selama sesi sparring baru-baru ini dengan ketiga kakak seniornya, dia tidak menunjukkan teknik khusus apapun. Dia juga tidak melepaskan ki yang kuat. Dia sepenuhnya menggunakan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh kitab suci Taisuan. Tentu saja, dia tahu bahwa Li Sueyang dan 2 orang lainnya belum menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi Jiang Yunfan sendiri juga menahan diri. Latihan tanding di dalam sekte tersebut dimaksudkan sebagai pertukaran yang ramah, dan dihentikan sebelum terjadi kerusakan. Adapun jurus Dragon Capturing Hand dan Cold Jade Hand yang baru saja ia gunakan, keduanya merupakan teknik yang dipicu oleh kitab suci Taisuan. Ini juga merupakan salah satu teknik mendalam dari kitab suci Taisuan. Jiang Yunfan sangat menyukainya. Di sampingnya, Xing Kai dan yang lainnya menatap Jiang Yunfan dan bertanya, kakak ketujuh, aku sudah sering ke gua penyimpanan kitab kakak kedua, dan aku sudah membaca banyak buku di sana.
Mengapa aku belum pernah melihat teknik yang baru saja kau gunakan, terutama gerakan di mana tanganmu berubah seperti giok dingin untuk menangkap naga kembar kakak kedua dan menjepit angin telapak tangan kakak ketiga? Teknik macam apa itu? Pertanyaan Sing Kai sangat lugas, dan itulah yang ingin mereka ketahui. Chu Yunduan dan Nuan Nuan juga memandang Jiang Yunfan. Melihat rasa ingin tahu mereka, Jiang Yunfan tidak menyembunyikan apapun dan langsung berkata, tangan giok dingin memang bukan kemampuan ilahi dari gua penyimpanan kitab suci, melainkan sesuatu yang berevolusi dari persepsi kitab suci Tai Xuan tentang ritme Dao surgawi. Melihat Sing Kai dan yang lainnya agak bingung. Jiang Yunfan tersenyum dan menjelaskan, dengan kata lain, teknik-teknik tadi semuanya diciptakan olehku melalui indera perasa salju musim dingin ini. Astaga! Sing Kai takjub, menciptakan dan menggunakannya di tempat. Itu luar biasa. Bukan hanya Sing Kai, tetapi bahkan Chu Yunduan dan yang lainnya pun gemetar, memandang Jiang Yunfan dengan sedikit rasa kagum. Kitab suci Tai Xuan ini memang sangat mendalam. Li Xueyang berkata sambil tersenyum, duduk di samping Bai Ze, pandangannya tertuju pada Jiang Yunfan. Matanya memancarkan ekspresi lembut. Saudara ketujuh benar-benar telah mewarisi ajaran sejati sang guru. Saudara ketujuh, tak seorang pun dari kita cocok untuk mengolah kitab suci Tai Xuan milik guru. Sekarang setelah kau mengolah teknik Dao ini, dan karena kita semua adalah kakak senior dan saudari senior, bisakah kau memberitahu kami apa sebenarnya yang begitu ampuh dari kitab suci Tai Xuan ini? Zuo Tingfeng juga penuh rasa ingin tahu. Melihat kakak-kakak seniornya dan kakak-kakak seniornya, Jiang Yunfan merasa sulit untuk menolak. Kitab Tai Xuan adalah gerbang menuju segala keajaiban, memungkinkan seseorang untuk memahami ritme Dao dari semua Dao surgawi dan menjadikannya milik mereka sendiri. Latihan tanding barusan adalah contohnya, ini adalah salah satu kegunaan kitab Tai Xuan. Ada kegunaan lain yang belum saya demonstrasikan, yaitu kemampuan untuk meniru dan menggunakan teknik lawan. Saat berbicara, Jiang Yunfan melambaikan tangannya, dan pancaran cahaya putih yang pekat terpancar dari tubuhnya. Sebuah gulungan melayang di alam hampa. Pedang. Jiang Yunfan berbicara dengan lemah, dan di saat berikutnya, ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam gulungan itu, sangat menakutkan, dengan ki pedang yang melambung ke langit. Melihat pemandangan itu, mata Zuo Tingfeng membelalak. Karena, ini adalah tekniknya. Selanjutnya, Jiang Yunfan melepaskan hembusan angin telapak tangan yang menerobos alam hampa, dengan ki yang sangat kuat mengalir di dalamnya. Sang Yu terkejut. Akhirnya, Jiang Yunfan berdiri, sosoknya melesat, bergerak dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. Li Xueyang menyipitkan matanya. Menyaksikan Jiang Yunfan memperagakan teknik ketiganya secara berurutan, semua orang terkesima. Inilah kedalaman kitab suci Tai Xuan, tetapi hanya bisa ditiru, hanya memiliki bentuk tanpa kehendak sejati di dalamnya. Hanya bisa menipu orang lain. Dibandingkan dengan kakak senior saya masih jauh dari level mereka. Meskipun Li Xueyang dan yang lainnya kagum dengan teknik-teknik kitab Tai Xuan, tidak ada rasa iri di hati mereka. Mereka telah memasuki Akademi Iblis Suci dan mengikuti Bai Ze selama bertahun-tahun. Sifat hati dan keadaan pikiran mereka tidak lagi sebanding dengan apa yang dulu. Lebih jauh lagi, bukan karena Bai Ze bersikap bias dalam memberikan kitab suci Tai Xuan kepada Jiang Yunfan dan bukan kepada mereka, melainkan karena mereka memang benar-benar tidak cocok. Oleh karena itu, melihat Jiang Yunfan mampu menemukan arah yang layak diperjuangkan di dalam sekte, Li Xueyang dan yang lainnya merasa senang untuknya. Semua orang sangat menikmati hidangan ini. Saat malam tiba, semua orang kembali ke kamar masing-masing lebih awal untuk tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Jiang Yunfan bangun. Hari ini, dia akan pergi keluar. Dia akan menemui Dragon Ziyue dan Zhu Zhao. Menurut perhitungannya, mereka sudah tidak bertemu selama setahun. Setelah menjadi murid Bai Ze, pertama-tama ia menghadapi ujian, kemudian memperoleh kitab Tai Xuan dan menjalani kultivasi terpencil selama setahun. Kini, setelah mencapai sesuatu dalam studinya, ia menyadari betapa cepatnya waktu berlalu. Sudah lebih dari setahun berlalu. Dia telah berjanji kepada Nagazanya dan Long Yuan untuk menjaga naga Ziyue dengan baik di Akademi Iblis Suci. Kakak ketujuh, kau mau pergi kemana? Sing Kai, yang sedang memasak, melihat Jiang Yunfan bergegas keluar dan mau tak mau bertanya. Jiang Yunfan menoleh dan tersenyum. Kakak kelima, saya akan menemui seorang teman. Saya tidak akan kembali untuk makan malam hari ini. Seketika itu, sosok Jiang Yunfan melesat pergi, dan dia berlari menjauh. Sing Kai lalu bergumam, tidak makan lagi. Apa masakan yang kubuat tidak enak? Setelah Jiang Yunfan turun dari gunung, awalnya ia bermaksud menemui naga Ziyue terlebih dahulu. Tanpa diduga, dia malah bertemu Zhu Zhao. Saat keduanya bertemu, mata mereka dipenuhi dengan sedikit kegembiraan. Lama tidak bertemu, Jiang Yunfan berbicara lebih dulu, tetapi Zhu Zhao bergegas mendekat dan memeluk Jiang Yunfan. Saudaraku, aku sangat merindukanmu. Zhu Zhao tertawa, kau bahkan tidak datang menemuiku selama setahun. Kukira kau sudah melupakanku. Aku mencarimu 2 kali, dan kakak senior dan kakak perempuanmu semua mengatakan kau sedang melakukan kultivasi terpencil, jadi aku pergi. Ya, aku baru saja keluar dari pengasingan. Jiang Yunfan menggaruk kepalanya dan tertawa, apakah kau sudah bertemu Purple Moon baru-baru ini? Jiang Yunfan masih memikirkan gadis kecil itu. Mendengar itu, Zhu Zhao menggelengkan kepalanya. Tidak, katanya pelan, sejak kita berpisah terakhir kali, aku belum bertemu dengannya lagi.
Aku tahu kau sedang melakukan kultivasi terpencil, jadi aku berpikir untuk menemuinya selama waktu ini. Lagi pula, aku telah berjanji kepada saudara-saudara naga untuk menjaga bulan ungu dengan baik. Tapi aku pergi mencarinya beberapa kali, dan bukan hanya aku tidak berhasil bertemu dengannya, mereka bahkan tidak mengizinkanku masuk. Pada saat itu, Zhu Zhao tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Melihat ekspresi wajahnya, Jiang Yunfan sepertinya sudah menduga sesuatu. Cheng's menghentikanmu. Zhu Zhao mengangguk. Bakat bulan ungu telah menarik perhatian para petinggi di Akademi Iblis Suci. Oleh karena itu, mereka yang mengajarinya kultivasi adalah tokoh-tokoh penting di Akademi Iblis Suci. Dia sekarang berkultivasi di Istana Xiang, dan Cheng juga seorang murid Istana Xiang. Aku tidak bisa mengalahkannya, dan dia bahkan mengusirku di depan umum. Ini benar-benar memalukan. Zhu Zhao mengepalkan tinju ke udara, sangat marah. Mata Jiang Yunfan berkedip. Itu Cheng lagi. Dia terkekeh pelan dan merangkul bahu Zhu Zhao, ikutlah denganku. Di mana? Zhu Zhao berhenti sejenak, lalu bertanya. Mata Jiang Yunfan sedikit menyipit, Istana Xiang, untuk menemui bulan ungu dan mengalahkan Cheng. Bagian 729. Aku bisa mengerti melihat Long Ziyue, tapi mengalahkan Cheng. Zhu Zhao menoleh ke arah Jiang Yunfan. Kakak, apakah kau serius? Jiang Yunfan berkedip. Tentu saja, aku serius. Kau saudaraku, dan Cheng benar-benar menindasmu. Tentu saja, aku harus membalas dendam untukmu. Seperti kata pepatah, bahkan anjing besar pun harus menghormati pemiliknya. Cheng ini jelas tidak menghormati Jiang, kata Jiang Yunfan sambil terkekeh. Enyah. Kamu adalah anjingnya. Mereka berdua berjalan berdampingan menuju Istana Xiang. Istana Xiang, tempat puncak di Akademi Iblis Suci. Di dalam Akademi Suci Iblis, wilayahnya sangat luas, dan 10 tetua Akademi Suci Iblis menempati 10 tempat pemandangan gunung abadi untuk membuka ladang dao mereka. Di atas para tetua, terdapat juga 3 pelindung. Ketiga pelindung memegang posisi yang dihormati, di atas para tetua, dan ketiganya mendirikan Istana Xiang. Para murid di istana semuanya adalah para jenius dari Akademi Iblis Suci. Terakhir, Dekan Akademi memimpin Akademi Iblis Suci, mengatur salah satu pihak. Oleh karena itu, dari segi status, murid dari Istana Xiang berada satu tingkat di atas murid senior. Inilah kepercayaan diri di balik kesombongan Cheng dan kemampuannya untuk mengalahkan Zhu Zhao. Semata-mata karena dia adalah murid Istana Xiang. Dia adalah murid dari 3 pelindung. Zhu Zhao menahan hinaan ini, tapi Jiang Yunfan tidak bisa. Pertama, Zhu Zhao adalah temannya. Jika dia tidak tahu, itu akan menjadi hal yang berbeda, tetapi karena dia tahu, tentu saja dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kedua, jika dia ingin bertemu Xian, dia harus melewati Cheng terlebih dahulu. Terakhir, dia merasa jengkel dengan sikap arogan Cheng. Apa keistimewaan menjadi murid Istana Xiang? Bukankah mereka semua adalah murid akademi? Istana Xiang terletak di pusat Akademi Iblis Suci, mengumpulkan Ki Ungu dari langit tengah dan kutub utara, dengan keberuntungan yang luar biasa dan kemegahan yang tak tertandingi. Dari kejauhan, istana-istana berdiri berjejer, memancarkan aura yang luar biasa. Saudaraku, apakah kita benar-benar akan pergi? Zhu Zhao sedikit ragu. Meskipun mereka adalah murid tetua, menerobos masuk ke Istana Xiang tetaplah tindakan yang agak berlebihan. Jiang Yunfan memandang istana-istana giok yang megah dan agung di hadapannya. Dia tersenyum dan berkata, karena kita sudah sampai sejauh ini, sudah terlambat untuk berbalik sekarang, bukan? Sambil berkata demikian, dia melirik Zhu Zhao. Apa? Cheng memukulmu sampai kau trauma. Lihat dirimu, di mana sikap seorang putra mahkota klan Suyan. Kau pengecut sekali. Aku khawatir padamu, kata Zhu Zhao dengan serius. Jiang Yunfan terus menatapnya. Cheng itu sudah berada di alam pemurnian roh setengah langkah. Alammu sekarang berada di tingkat apa? Tanya Zhu Zhao. Jiang Yunfan berpikir sejenak, lalu menjawab, seharusnya itu adalah puncak alam Tianming surga kelima. Tepat. Zhu Zhao menepuk bahu Jiang Yunfan dan berkata, kalian berdua memiliki perbedaan tingkat rilem hampir 4 surga. Kalian di sini bukan untuk mengalahkan Cheng, tetapi untuk menyerahkan diri agar dikalahkan. Dengarkan aku, saudaraku, mari kita rencanakan ini dengan hati-hati. Aku tidak ingin kau diusir dari Istana Xiang seperti aku. Jiang Yunfan tersenyum mendengar ini. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Hanya selisih 4 alam surga, tidak banyak. Dengan itu, Jiang Yunfan melangkah maju. Dia berdiri tepat di luar gerbang Istana Xiang dan dengan lantang menyatakan, Jiang Yunfan, murid tetua Bai Ze dari puncak Yuyang, memohon izin masuk ke Istana Xiang. Mendengar Jiang Yunfan menyebutkan namanya, Zhu Zhao tahu bahwa orang ini serius, jadi dia pun menurutinya. Setidaknya, 2 di antaranya lebih baik daripada 1. Jika mereka tidak bisa menang, mereka masih bisa berlari. Zhu Zhao, murid tetua Xuan Kang dari puncak Kunyang, memohon izin masuk ke Istana Xiang. Jiang Yunfan tersenyum. Keduanya berdiri berdampingan di luar Istana Xiang. Zhu Zhao, bukankah aku sudah cukup memukulmu waktu itu? Tak lama kemudian, seseorang keluar dari Istana Xiang, ternyata itu Cheng. Dia melirik Zhu Zhao dengan jijik. Lalu, tatapannya berkedip. Dia menatap Jiang Yunfan dan berkata pelan, kau. Dia masih memiliki kesan tentang Jiang Yunfan. Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, ini aku. Hari ini, aku dan kakakku tidak punya niat lain.
Kami datang ke Istana Xiang untuk menemui seorang teman. Kami berharap kakak Cheng akan memberi kami tempat dan mempersilakan kami masuk, atau membiarkan Long Ziyue keluar untuk menemui kami. Mendengar itu, Cheng tertawa. Long Ziyue adalah seseorang yang bisa kalian berdua temui kapanpun kalian mau. Kembali. Karena kau telah memasuki bimbingan seorang tetua, kau harus menghargai kesempatan ini dan fokus pada kultivasi. Istana Xiang bukanlah tempat yang bisa kau datangi begitu saja. Setelah itu, Cheng berbalik, tidak lagi memperhatikan Jiang Yunfan dan Zhu Zhao. Tunggu. Jiang Yunfan memanggilnya. Cheng berbalik, ekspresinya tampak tidak sabar. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Pergi. Kami hanya ingin bertemu Long Ziyue sekali saja. Mengapa kau menghalangi kami seperti ini? Istana Xiang, bagaimanapun juga, adalah bagian dari Akademi Iblis Suci. Kita semua adalah murid Akademi Iblis Suci dan seharusnya setara. Mengapa kau menyuruh kami pergi? Apakah kau penguasa Istana Xiang, atau penguasa Long Ziyue? Sekalipun itu penolakan, Long Ziyue seharusnya keluar dan menolak secara langsung. Itu bukan wewenangmu. Sambil menatap Cheng, Jiang Yunfan berbicara dengan dingin. Cheng ini terlalu mendominasi. Sekalipun Long Ziyue telah memasuki Istana Xiang untuk berkultivasi, aturan apa yang menyatakan bahwa murid di dalam sekte tidak boleh bertemu dengan orang luar? Jelas sekali, Cheng ini sengaja mempersulit keadaan. Jiang Yunfan bisa melihat kesombongan dan penghinaan di matanya. Sikap meremehkan terhadap para penatua murid. Hal ini membuat Jiang Yunfan sangat tidak senang. Sebagai sesama murid di Akademi Iblis Suci, dan semua jenius puncak dari ras Xiao, dia benar-benar tidak tahu dari mana kesombongannya berasal. Istana Xiang. Jiang Yunfan, berani-beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Cheng berjalan mendekat ke Jiang Yunfan dan berdiri di depannya. Dia menunjuk ke tanah. Minta maaf padaku, lalu kembalilah ke puncak Yuyang. Hari ini, aku bisa memaklumi kalian berdua karena menghormati tetua Baize. Jika tidak, aku akan mematahkan kaki kalian dan menyuruh seseorang membawa kalian kembali ke puncak Yuyang. Mata Cheng sedikit menyipit, dengan cahaya dingin mengalir di dalamnya. Keduanya saling berhadapan, hampir bersentuhan. Namun, terkait ancaman Cheng, ekspresi Jiang Yunfan tetap tenang dan terkendali. Kamu sangat sombong. Cheng, ya, memanggilmu kakak senior itu memberimu kehormatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika kau pergi sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi. Jika kau masih berani menghalangiku menemui Long Ziyue, aku akan menghajarmu tepat di depan Istana Xiang. Kau sedang mencari kematian. Begitu Cheng berbicara, dia langsung menyerang, mengulurkan cakarnya langsung ke arah tenggorokan Jiang Yunfan. Zhu Zhao, yang berada di sampingnya, terkejut. Namun saat Cheng menyerang, Jiang Yunfan segera menarik Zhu Zhao ke belakang, menciptakan jarak dari Cheng. Zhu tua, perhatikan baik-baik. Kakakmu akan membalaskan dendam untukmu. Dengan itu, Jiang Yunfan melangkah keluar, berjalan menuju Cheng, dengan cahaya putih misterius mengalir di sekeliling tubuhnya. Itulah kitab suci Tai Xuan. Pada saat yang sama, aura Jiang Yunfan berfluktuasi. Di bawah alam ekstrim, dia tak terkalahkan di 3 alam. Jiang Yunfan, yang kekuatan tempurnya setara dengan puncak alam Tianming tingkat ke-8, akan bertarung melawan Cheng, yang berada di alam pemurnian roh setengah langkah, hari ini. Saat kitab suci Tai Xuan melindungi tubuhnya, alam jalan ilahi juga berkembang. Jalur ilahi ketiga, wilayah tak tertandingi, aktifkan. Bas, bas. Seberkas cahaya mengalir di bawah kaki Jiang Yunfan, terus mekar dan meluas, menyelimuti Cheng di dalamnya. Di dalam wilayah tak tertandingi, dia memperkuat dirinya sendiri dan melemahkan lawannya. Dengan cara ini, kesenjangan antara keduanya menjadi sama, dan kemudian, Jiang Yunfan menyerang. Kecepatannya luar biasa cepat, sangat cepat sehingga mustahil untuk ditangkap. Ini adalah teknik yang dia tiru dari Li Xueyang. Sang guru besar pernah berkata bahwa dalam menghadapi kecepatan ekstrim, setiap gerakan, setiap keterampilan bela diri, dapat ditekan. Bagian 730. Kitab suci Tai Xuan dapat meniru dao bela diri orang lain. Meskipun tidak dapat meniru niat dao di dalamnya, itu tidak masalah, Jiang Yunfan dapat dengan mudah memasukkan niat dao miliknya sendiri ke dalamnya. Saat ini, teknik gerakan Jiang Yunfan sangat cepat. Seperti kilat. Zhu Zhao, yang menyaksikan pertempuran dari samping, bahkan tidak dapat melihat dengan jelas kecepatan serangan Jiang Yunfan. Namun, Cheng, yang sudah melangkah setengah kaki ke alam roda ilahi, bisa melakukannya. Meskipun kecepatan Jiang Yunfan cepat, dia tidak memiliki alam Li Xueyang, jadi dia tidak bisa menekannya dengan alamnya. Meskipun demikian, memiliki kecepatan seperti itu di alam Tianming tingkat ke-5, Jiang Yunfan dapat dianggap telah mencapai puncak. Apakah menurutmu kecepatan itu bermanfaat? Cheng menepisnya dengan jijik. Di matanya, semua yang ditampilkan Jiang Yunfan hanyalah trik-trik kecil. Tidak perlu disebutkan. Dia bisa membungkamnya hanya dengan jentikan tangannya. Bas-bas. Di dalam telapak tangan Cheng, mengalir kekuatan seperti guntur yang menggelegar, menyerupai ular naga, bergema di alam hampa dan mengguncang sekitarnya. Kilat yang menakutkan menyambar, meledak dengan dahsyat. Petir itu selalu berubah, terkadang bertransformasi menjadi banyak sambaran petir yang turun, dan di lain waktu menjadi binatang buas yang dahsyat untuk menyerang. Metode-metode tersebut memaksa Jiang Yunfan untuk menjaga jarak darinya. Namun dengan pupil ganda yang dimilikinya, dia telah menanamkan semua gerakan Cheng ke dalam pikirannya. Kitab suci Tai Xuan sedang diaktifkan. Berkembang.
Mata Jiang Yunfan berkedip, dan dia sedikit melengkungkan bibirnya. Teknik gerakannya bervariasi, dan kecepatannya tak tertandingi. Metode Cheng memang ampuh dan mendominasi, jadi dia memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan langsung dengan Cheng. Dia sengaja menghindari serangan-serangan itu. Saat dia menyerang, Jiang Yunfan akan menghindar. Di dalam wilayah tak tertandingi, hampir mustahil bagi Jiang Yunfan untuk terluka. Gemuruh. Satu demi satu teknik dilancarkan, namun tak satu pun yang mampu mengenai Jiang Yunfan. Hal ini membuat ekspresi Cheng berubah masam. Ia berada di puncak alam Tianming, namun ia tidak mampu menekan Jiang Yunfan setelah beberapa kali mencoba. Padahal sebelumnya, ia pernah menekan Zhu Zhao hanya dalam 3 gerakan. Anak ini ternyata merepotkan di luar dugaan. Jiang Yunfan, mari kita lihat berapa lama kau bisa bersembunyi. Cheng mendengus dan menyerang. Cahaya dingin berkedip di matanya. Kilauan itu bagaikan niat pedang yang tajam, bermaksud membelah Jiang Yunfan menjadi beberapa bagian. Jiang Yunfan mengabaikannya dan terus berlari. Kau bahkan tak bisa menyentuh bayanganku. Hanya ini yang diajarkan Istana Siang padamu. Suara Jiang Yunfan terdengar dari segala arah, seolah-olah dia bisa mengkloning dirinya sendiri, dengan suaranya datang dari lokasi yang berbeda. Wajah Cheng memucat merah padam karena marah. Cahaya yang menggelegar di tubuhnya menerjang tanpa henti seperti gelombang pasang yang mengamuk. Aku tantang kamu untuk bersembunyi. Dia meraung, dan di belakangnya, muncul seekor binatang raksasa yang menakutkan dan menggelegar. Itulah wujud asli Cheng. Kuiniu. Di antara ras Yao, klan Kuiniu secara alami mengendalikan Dao Petir. Legenda mengatakan bahwa leluhur klan Kuiniu pernah melayani Dewa Petir dan dianugerahi garis darah petir oleh Dewa Petir. Meskipun para dewa telah lama jatuh di era sekarang, dan binatang suci kuno serta binatang Yao telah punah secara berturut-turut, warisan garis darah tetap berlanjut. Pada saat itu, Cheng terpaksa mengungkapkan wujud aslinya oleh Jiang Yunfan. Seekor Kuiniu, dengan ukuran puluhan kaki, melesat ke langit, menuju langsung ke arah Jiang Yunfan. Kilat menyambar dengan lebat sejauh beberapa kaki di sekitar tubuhnya. Jiang Yunfan tidak bisa mendekat. Tentu saja, ini hanya karena Jiang Yunfan tidak ingin mendekat. Dia belum pernah melihat Cheng bertarung sebelumnya, tetapi setelah melihatnya hari ini, kegembiraan di matanya semakin kuat. Pertempuran ini seolah-olah surga sedang membantunya. Kuiniu mengendalikan petir, dan dia juga mengolah dao petir. Saat ini, mereka akan berkonflik. Mari kita lihat petir siapa yang lebih kuat. Cahaya biru keunguan berkedip di mata Jiang Yunfan, dan kekuatan ilahi dari dua pupilnya meledak, mengguncang langit dan bumi. Angin kencang tak berujung berputar-putar di sekelilingnya. Jiang Yunfan tidak lagi menghindar. Dia berdiri tenang di depan Cheng dan tersenyum, apakah kau ingat berapa banyak teknik dahsyat yang baru saja kau gunakan? Mendengar itu, mata Kuiniu sedikit berkedip. Jika kamu tidak ingat, tidak apa-apa, aku akan membantumu mengingatnya. Saat dia berbicara, cahaya putih murni mengalir di sekitar Jiang Yunfan, namun cahaya itu mampu membangkitkan guntur dari 9 langit hingga bergemuruh di alam hampa. Teknik pertama. Jiang Yunfan berbicara, dan seketika itu juga, guntur dahsyat turun dan menyerang. Itu tampak seperti niat pedang dan serangan binatang buas, yang langsung menuju Kuiniu yang telah menjadi wujud Cheng. Guntur itu dahsyat, membawa aura yang menakutkan di dalamnya. Jiang Yunfan sudah mahir dalam teknik petir, dan roh petir di dalam indera ilahinya melonjak. Ini adalah amplifikasi pertama. Kemampuan pertama dari domain tak tertandingi, di bawah amplifikasi atribut, guntur termasuk dalam atribut petir, ini adalah amplifikasi kedua. Domain tak tertandingi berkembang, meningkatkan atribut dan kekuatannya sendiri, serta melemahkan atribut dan kekuatan lawan, ini adalah amplifikasi ketiga. Dan ketiga penguatan ini semuanya ditumpuk. Di dalam wilayah kekuasaan Jiang Yunfan, ia memiliki semua keunggulan waktu, tempat, dan orang-orang. Lalu bagaimana mungkin Cheng bisa membalikkan keadaan? Jika guntur Cheng sebelumnya bagaikan gelombang pasang yang mengamuk, ganas dan tak tertandingi, maka kekuatan dahsyat yang dilepaskan Jiang Yunfan sekarang bagaikan bima sakti yang luas dari 9 langit, tak tertembus dan tak tertandingi. Gemuruh. Meskipun Kuiniu mengendalikan petir, ini berada di dalam wilayah kekuasaan Jiang Yunfan. Siapa yang layak mengendalikan petirnya? Hanya Jiang Yunfan saja. Desis-sesis. Dao petir yang dahsyat menghantam tubuh Kuiniu dengan ganas, seketika merobek kulit dan dagingnya. Kuiniu meraung kesakitan, dan alam hampa hancur dan bergetar. Namun ini baru permulaan. Jiang Yunfan bermaksud mengembalikan semua teknik Cheng kepadanya, ini baru langkah pertama. Di sisi lain, Zhu Zhao tercengang. Guntur di alam hampa terus bergemuruh, rambut pemuda berjubah putih itu berkibar, kekuatan ilahi putih murni menyelimuti tubuhnya, mengendalikan miliaran petir untuk menyerang Cheng. Adegan ini terlalu mengejutkan. Apakah pertarungan ini agak berlebihan dalam hal perundungan? Awalnya, Cheng mengejar Jiang Yunfan, menyerang dengan kuat tetapi bahkan tidak mampu menyentuh sehelai rambut Jiang Yunfan pun. Sekarang, Jiang Yunfan membalas, menekan Cheng, perbedaannya adalah Cheng bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Pangeran mahkota kecil Zuyan, yang sedang menyaksikan, perlahan-lahan menyipitkan matanya. Dia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Mengapa semua teknik Jiang Yunfan sama dengan teknik yang baru saja digunakan Cheng? Di mana dia mempelajarinya? Bukan hanya dia, bahkan para murid di luar istana Siang pun kebingungan. Langkah ke-15.
Telapak tangan Jiang Yunfan menutupi ke bawah, dan sebuah tangan ilahi yang dahsyat dari atas cakrawala langsung turun, membuat Kui Niu terlempar. Ledakan. Cheng sekali lagi berubah menjadi wujud manusia, lalu terjatuh ke tanah. Seketika itu juga, tanah ambruk, menciptakan lubang yang dalam. Cheng terbaring di dalamnya untuk waktu yang lama tanpa bangun. Seluruh tubuhnya hangus hitam, pakaiannya robek, dan rambutnya terbakar. Dia berusaha untuk bangun, darah mengalir deras dari sudut mulutnya. Bagaimana hasilnya? Jiang Yunfan mengangkat alisnya dan mencibir, kau menyerah atau tidak? Jiang Yunfan, kamu. Kamu apa? Kamu tunduk atau tidak? Saya. Aku apa? Menyerah atau tidak? Jika kau menyerah, pergilah. Jika tidak, lanjutkan. Jiang Yunfan berdiri di samping Zhu Zhao, menunjuk ke arah Cheng dan berkata dengan dingin. Puff. Tubuh Cheng terhuyung, seteguk darah segar menyembur keluar, dan dia pingsan. Jiang Yunfan tidak mempedulikannya. Dia menoleh ke arah Zhu Zhao dan tersenyum, bagaimana? Apakah kau melampiaskan amarahmu? Zhu Zhao mengangguk penuh semangat, matanya berbinar saat menatap Jiang Yunfan. Dia tidak lagi tampak seperti putra mahkota Zuyan, melainkan lebih seperti seorang penggemar yang setia.